Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Bab 1769, Gunung Ekor Phoenix. Gunung Ekor Phoenix, Vena Suci Myriad Domains. Setelah mengetahui berita ini, Yang Xiaotian segera mengemudikan kapal menuju Gunung Ekor Phoenix dengan kecepatan penuh. Sebelumnya, dia telah mempelajari lusinan peta tiga benua murni, dan kini dia sangat mengenal wilayah itu. Gunung Ekor Phoenix terletak di tanah kuno Kaiyuan. Sebelum Kekaisaran Kaiyuan, Gunung Ekor Phoenix merupakan tempat praktisi kuat klan Phoenix berkultivasi. Saat Yang Xiaotian melaju menuju tanah kuno Kaiyuan, Aula 9 Sa juga mengetahui bahwa Yang Xiaotian telah mengubah arah. Berubah arah, sepertinya dia menuju ke tanah kuno Kaiyuan. Master Aula 9 Sa bingung ketika mengetahui Yang Xiaotian tiba-tiba berubah arah. Apa yang akan dilakukan Yang Xiaotian di tanah kuno Kaiyuan? Masih banyak pelayan pedang kematian di tanah kuno Kaiyuan sekarang, tanya sesepuh lain dari Aula 9 Sa dengan ragu. Sebelumnya, sejumlah besar pelayan pedang kematian telah membanjiri tanah kuno Kaiyuan. Meskipun bertahun-tahun telah berlalu, para pelayan pedang kematian ini tidak hanya tidak pergi, tetapi semakin banyak dari mereka yang terus berdatangan ke tanah kuno Kaiyuan. Siapapun yang memasuki tanah kuno Kaiyuan akan diserang oleh para pelayan pedang kematian ini, dan banyak ahli tewas secara tragis di tangan mereka. Sekarang tanah kuno Kaiyuan telah menjadi tanah terlarang di benak para ahli kekaisaran sekitarnya, dan tidak ada seorang pun yang berani memasukinya. Ke tanah kuno Kaiyuan, kata Master Aula 9 Sa dengan suara berat. Semua orang terkejut mendengar Master Aula 9 Sa juga ingin memasuki tanah kuno Kaiyuan. Tuan, tanah kuno Kaiyuan sekarang penuh dengan pelayan pedang kematian, pergi ke sana terlalu berbahaya. Seorang tetua tak dapat menahan diri untuk berkata. Benar, Guru, mengapa kita tidak menunggu Yang Xiaotian di luar tanah kuno Kaiyuan saja, sesepuh lainnya menimpali. Mereka ingin membunuh Yang Xiaotian, tetapi tidak perlu membahayakan diri mereka sendiri karenanya. Konon, sosok misterius yang mengendalikan para pelayan pedang kematian itu sangat kuat dan mengerikan, bahkan banyak kaisar ternama yang tewas di tangan mereka di dalam sana. Master Aula 9 Sa menatap dingin ke arah semua orang. Bagaimana jika Yang Xiaotian tidak keluar? Lagi pula, dari arah mana Yang Xiaotian akan pergi? Bisakah kau memastikannya? Lagi pula, tanah kuno Kaiyuan terlalu luas, dan mereka tidak dapat memprediksi dari arah mana Yang Xiaotian akan keluar. Tujuannya adalah membunuh Yang Xiaotian, namun yang lebih penting lagi, memperoleh lusinan buku rahasia teknik suci tingkat atas penentang surga jalur pedang pada Yang Xiaotian. Para ahli di Aula 9 Sa tidak berani menanggapi. Ke tanah kuno Kaiyuan, perintah Master Aula 9 Sa dengan dingin. Di bawah perintahnya, kapal terbang Aula 9 Sa menerobos lapisan kabut mematikan dan memasuki tanah kuno Kaiyuan. Setelah Yang Xiaotian memasuki tanah kuno Kaiyuan, dia dengan hati-hati mengaktifkan susunan siluman di dalam kapal terbang, membuatnya tak terlihat, saat dia menyaksikan lapisan kabut tebal mematikan di depannya. Dibandingkan saat terakhir kali dia masuk, aura kematian di tanah kuno Kaiyuan semakin kuat. Khususnya, aura kematian di beberapa gunung terpencil dan hutan belantara bahkan lebih terasa. Yang Xiaotian bingung tentang apa yang diinginkan para pelayan pedang kematian di tanah kuno Kaiyuan. Mungkinkah para pelayan pedang kematian belum menemukan apa yang mereka cari? Tepat saat Yang Xiaotian memasuki tanah kuno Kaiyuan, beberapa pelayan pedang kematian tiba-tiba terbang dari jauh. Yang Xiaotian memandangi para pelayan pedang kematian yang terbang tanpa memanggil dua avatar surgawinya, dan pedang neraka serta pedang iblis kekacauan muncul di tangannya. Seketika, 13 teknik tubuh suci penentang surga diaktifkan, dan kedua pedang itu diayunkan dengan ganas. Dua teknik suci tingkat atas penentang surga jalur pedang utama dieksekusi secara bersamaan. Pedang Ki bagaikan pelangi. Para pelayan pedang kematian bervariasi kekuatannya, beberapa yang ada saat ini hanya berada di alam suci agung. Mereka langsung hancur berkeping-keping oleh pedang Ki-nya. Yang Xiaotian menatap acuh tak acuh pada pecahan tubuh pelayan pedang kematian dan terus mendorong kapal terbang naga kesengsaraan ke depan. Namun, semakin dalam ia menjelajah, ia bertemu semakin banyak pelayan pedang kematian, dan kekuatan mereka meningkat, melampaui alam suci agung. Yang Xiaotian tidak berani bertindak gegabah dan memilih untuk menghindari mereka.
Saat melewati reruntuhan ibu kota kekaisaran kuno tanah kuno Keiyuan, Yang Xiaotian melihat gerombolan pelayan pedang kematian yang padat. Para pelayan pedang kematian ini mengepung reruntuhan ibu kota kekaisaran, berjumlah puluhan ribu. Yang Xiaotian bahkan lebih bingung saat melihat ini. Mungkinkah para pelayan pedang kematian juga mengincar sesuatu di bawah istana di reruntuhan itu? Dia dengan hati-hati menghindari mereka dari kejauhan dan melanjutkan perjalanan menuju Gunung Phoenix Style. Setelah mencapai reruntuhan ibu kota kekaisaran, dibutuhkan waktu 6 hingga 7 hari lagi baginya untuk mencapai Gunung Ekor Phoenix. Sepanjang perjalanan, ia bertemu dengan beberapa lusin kelompok pelayan pedang kematian. Para pelayan pedang kematian ini berkumpul dalam massa besar, tampaknya sedang menggali sesuatu. Sering terjadi patroli penerbangan pelayan pedang kematian di atas tanah kuno Keiyuan. Setelah melewati dan menghindari puluhan kelompok pelayan pedang kematian, dan membunuh ratusan dari mereka, Yang Xiaotian akhirnya tiba di Gunung Ekor Phoenix. Begitu tiba di Gunung Ekor Phoenix, Yang Xiaotian merasakan ki api Phoenix yang sangat kuat. Mungkin karena kehadiran Phoenix Flame Ki ini, tidak ada Death Sword Servants di dekat Phoenix Style Mountain, sehingga menghemat banyak masalah bagi Yang Xiaotian. Namun, saat Yang Xiaotian baru saja rileks, sesosok misterius yang diselimuti aliran udara keabu-abuan tiba-tiba menerobos langit dan tiba di Gunung Phoenix Style dalam sekejap mata. Aura sosok ini bahkan lebih kuat dari Master Aula 9 Sa, menyelimuti seluruh Gunung Ekor Phoenix dengan kekuatan jahat tak terbatas. Yang Xiaotian terkejut. Ini pasti orang misterius yang mengendalikan para pelayan pedang kematian. Terakhir kali mereka memasuki tanah kuno Keiyuan, Lu Tua terluka parah oleh orang ini. Setelah orang misterius itu tiba, mata hijau zamrud mereka mengamati sekeliling, dan mereka terbang menuju salah satu puncak gunung Phoenix Style. Melihat sosok itu pergi, Yang Xiaotian berpikir sejenak, menyimpan kapal terbang itu, dan kemudian menggunakan teknik melarikan diri 5 elemen kekacauan untuk memasuki Gunung Ekor Phoenix juga. Tentu saja, Yang Xiaotian menuju ke puncak lainnya. Dia dengan hati-hati mencoba merasakan batasan yang ditinggalkan oleh Kaisar Agung Keiyuan menggunakan pedang Keiyuan. Karena Kaisar Agung Keiyuan pernah tinggal dan berkultivasi di sini, ia pasti meninggalkan beberapa batasan. Namun, setelah merasakan sebagian besar puncak di Gunung Phoenix Style, Yang Xiaotian tidak mendeteksi satupun larangan dari Kaisar Agung Keiyuan. Ketika Yang Xiaotian mencapai puncak tertentu jauh di dalam Gunung Ekor Phoenix, tubuh suci mataharinya tiba-tiba mendeteksi kekuatan api yang kuat. Terkejut, Yang Xiaotian terbang menuju sumber kekuatan api yang kuat itu. Sesaat kemudian, ia menyingkirkan beberapa rumput liar di dinding tebing di tengah puncak, menyingkapkan pola susunan besar yang misterius. Pola susunan besar ini milik klan Phoenix kuno. Melihat pola susunan besar ini, Yang Xiaotian mengonfirmasi spekulasi sebelumnya, mencurigai bahwa puncak ini memang merupakan kediaman dan tempat kultivasi seorang anggota klan Phoenix yang kuat dari zaman kuno. Yang Xiaotian mempelajari pola susunan besar. Tepat saat Yang Xiaotian hendak menguraikan pola susunan besar, gemuruh keras tiba-tiba terdengar dari kejauhan, seolah-olah ada sesuatu yang muncul dari bawah tanah. Apakah itu arah yang dimasuki orang misterius tadi? Suatu kekuatan dahsyat melonjak ke arah Yang Xiaotian dari arah itu. Gelombang energi yang kuat beriak di udara. Yang Xiaotian buru-buru mengaktifkan tubuh suci pembalik, dan seketika, semua gelombang energi yang bergejolak terlempar kembali, tetapi dengan gemuruh yang keras, kekuatan besar dari seekor binatang buas jatuh berjatuhan, disertai dengan raungan buas yang bergema di benak Yang Xiaotian. Segera setelah itu, seekor binatang raksasa berkepala dua membentangkan sayapnya dan terbang ke arah Yang Xiaotian. Bab 1770, Seni Pedang Keiyuan. Saat binatang raksasa itu terbang, gelombang api yang dahsyat melonjak ke arah Yang Xiaotian. Menyaksikan gelombang api yang dahsyat, Yang Xiaotian melambaikan tangannya, rune Phoenix non-aksi mengembun dan terus mengalir ke dalam pola susunan besar di dinding gunung. Pola susunan besar meledak dengan cahaya yang menakjubkan, dan portal luar angkasa muncul di depan Yang Xiaotian. Yang Xiaotian segera melesat ke portal luar angkasa. Saat Yang Xiaotian memasuki portal luar angkasa, gelombang api yang dahsyat dari binatang raksasa itu menelan tempat di mana Yang Xiaotian berdiri, menghancurkan pepohonan dan makhluk yang tak terhitung jumlahnya di seluruh puncak gunung menjadi abu. Bahkan gunung dan bumi pun hangus terbakar, mengeluarkan gumpalan api hitam.
Dan di belakang binatang raksasa itu, yang mengejarnya dari dekat adalah sosok bayangan, orang misterius yang mengendalikan hamba pedang kematian. Orang misterius itu memburu binatang raksasa itu dan berhenti sebentar saat melewati puncak gunung tempat yang Xiao Tian berada, mengamati sebentar, setelah menyadari fluktuasi kekuatan saat yang Xiao Tian mengaktifkan pola susunan besar. Namun, melihat binatang itu terbang semakin jauh, ia tidak berlama-lama dan meneruskan pengejarannya. Setelah memasuki portal luar angkasa, Yang Xiao Tian tiba di ruang bawah tanah yang berbeda. Di dalam ruang yang berbeda ini, api menyebar luas. Gugusan api Phoenix melayang kemana-mana. Ruang bawah tanah ini luas, dengan kompleks istana terletak di ujung ruang. Saat dia terbang menuju kompleks istana, tiba-tiba, tubuh suci Myriad Domains-nya merasakan aura roh kudus 10.000 alam yang kuat. Terkejut, Yang Xiao Tian merasa senang, mungkinkah? Dia segera melesat menuju istana. Saat dia tiba di istana, dia yakin ada sejumlah besar batu suci alam segudang di dalamnya. Jika tidak, tidak akan ada aura roh suci 10.000 alam yang begitu pekat. Akan tetapi, seluruh istana diselimuti oleh Phoenix Grid Array. Agar Yang Xiao Tian bisa masuk, ia masih perlu menerobos Phoenix Grid Array. Phoenix Grid Array ini jauh lebih rumit daripada array luar, dan butuh waktu beberapa hari bagi Yang Xiao Tian untuk menembusnya. Ketika Yang Xiao Tian memecahkan susunan dan mendorong pintu istana untuk masuk, dia segera mencium aroma kuat obat suci. Aroma yang begitu kuat hanya mungkin berasal dari pengobatan surgawi 100 juta tahun. Mengikuti aroma itu, Yang Xiao Tian tiba di sebuah kebun obat di belakang istana. Di taman itu, penuh dengan obat suci dari klan Phoenix. Berbagai obat surgawi Phoenix memancarkan cahaya warna-warni. Melihat semua obat surgawi Phoenix ini, Yang Xiao Tian tercengang. Ada 100 penuh obat surgawi Phoenix. Dan 13 telah tumbuh ke level 100 juta tahun. Obat surgawi 1300 juta tahun. Yang Xiao Tian belum pernah melihat begitu banyak obat surgawi 100 juta tahun sebelumnya. Melihat begitu banyak obat-obatan suci ini, jantungnya berdebar kencang. Dengan begitu banyak obat-obatan suci 100 juta tahun, dia mungkin akan segera menerobos ke lapisan ketujuh suci. Yang Xiao Tian segera mulai mengumpulkan obat-obatan surgawi Phoenix ini. Dia sangat sibuk. Meskipun obat-obatan suci lainnya tidak berada pada level 100 juta tahun, banyak yang telah tumbuh hingga 90 juta tahun, dan Yang Xiao Tian mengumpulkan semuanya. Karena takut merusak akar obat-obatan suci ini, Yang Xiao Tian sangat berhati-hati saat mengumpulkannya. Butuh waktu 1 jam penuh baginya untuk mengumpulkan semua obat-obatan suci di taman itu dengan aman. Setelah mengumpulkan semua obat-obatan suci, Yang Xiao Tian kemudian mencari Myriad Domains Holy Vein. Dia dengan cepat menemukan istana sumber roh kudus aura 10.000 alam. Akan tetapi, saat membuka pintu istana, yang dilihatnya bukanlah Myriad Domains Holy Vein, melainkan tumpukan Holy Field Stone di lantai istana. Paling banyak 80.000 lembar. Melihat itu bukan seluruh Myriad Domains Holy Vein, Yang Xiao Tian agak kecewa. Tanpa seluruh Myriad Domains Holy Vein, Myriad Domains Holy Body-nya tidak dapat menembus ke lapisan 28. Namun, Yang Xiao Tian cepat menyesuaikan diri. Meskipun tidak ada seluruh Myriad Domains Holy Vein, dengan begitu banyak batu suci Myriad Realms, tubuh suci Myriad Domains-nya masih dapat dikultivasikan hingga lapisan 27. Kemudian dia bisa menemukan lebih banyak batu suci alam segudang untuk dikultivasikan ke lapisan 28. Dia mengambil semua batu suci alam segudang ini. Yang Xiao Tian terus mencari ke istana-istana lainnya. Di satu ruangan, ia menemukan teknik pedang. Setelah dibuka, ternyata itu adalah seni pedang Kaiyuan. Yang Xiao Tian terkesima, itu adalah seni pedang Kaiyuan. Mungkinkah Kaisar Kaiyuan juga menemukan benteng Phoenix ini dan kemudian tinggal dan berkultivasi di sini, meninggalkan seni pedang Kaiyuan? Ia dengan saksama memeriksa seni pedang Kaiyuan, dan setelah mencapai halaman terakhir, ia menemukan catatan kecil yang ditinggalkan oleh Kaisar Kaiyuan. Dalam pertempuran ini, aku takut akan bahaya yang mengancam. Buku rahasia ini dipersembahkan untuk seseorang yang ditakdirkan. Jika seseorang ditakdirkan mampu menguasai teknik pedang ini hingga mencapai puncak penguasaan, maka suatu hari nanti ia akan mengunjungi keluarga Li di benua Gajah Biru. Yang Xiao Tian membacakan, keluarga Li di benua Gajah Biru. Meskipun ia telah berada di alam suci selama hampir 20 tahun,
Yang Xiaotian hanya tahu sedikit tentang apapun di luar tiga benua murni dan belum pernah mendengar tentang benua gajah biru. Benua gajah biru jauh dari tiga benua murni, kata Guru Ding. Kaisar Kaiyuan pasti berasal dari keluarga Li di benua gajah biru, anggota keluarga Li. Klan Hou juga ada di benua gajah biru. Yang Xiaotian terkejut, klan Hou Hou Longxian. Ya, bukan hanya klan Hou, keluarga Zhao Tianxiang, Wang Yue, dan lainnya juga ada di benua gajah biru, kata Master Ding. Artinya, di medan perang Myriad Realms di alam bawah, keluarga para ahli alam atas yang dibunuhnya, seperti Hou Longxian, sebagian besar berada di benua gajah biru. Namun, pasti ada alasan mengapa Kaisar Kaiyuan menyuruhnya mengunjungi keluarga Li di benua gajah biru. Kemudian, Yang Xiaotian menemukan sejumlah besar batu suci Dao tingkat rendah dan besi surgawi Phoenix, bersama dengan banyak buku di istana lain. Ada puluhan miliar batu suci Dao ini. Di lelang bintang, Yang Xiaotian menghabiskan puluhan miliar, dan kini ia punya puluhan miliar lebih yang terkumpul. Ia awalnya berencana untuk menyempurnakan alkimia untuk menghasilkan uang nanti, tetapi tampaknya itu tidak perlu, uangnya datang dengan sendirinya. Apakah orang-orang kuat dari klan Long dan klan Phoenix begitu kaya? Terakhir kali, dia memperoleh 10 miliar di lapisan kedua makam naga hantu, dan kali ini di rumah gua ahli klan Phoenix, dia menemukan puluhan miliar lebih. Yang Xiaotian dengan hati-hati mengumpulkan semua batu suci Dao, besi surgawi Phoenix, dan buku-buku. Buku-buku itu, ia hanya meliriknya sekilas, berisi teknik kultivasi, manual rahasia teknik suci, dan geografi humaniora. Setelah merenung sejenak, Yang Xiaotian memutuskan untuk tidak pergi, sebaliknya memilih untuk mengonsumsi 13 obat surgawi 100 juta tahun di sini untuk dikultivasikan guna meningkatkan kekuatannya sebelum pergi. Lagi pula, dia tidak perlu terburu-buru kembali ke kota kerajaan api surgawi. Yang Xiaotian pertama-tama mengambil tanaman obat yang paling ampuh untuk dikonsumsi, lalu menjalankan teknik kultivasinya untuk memurnikannya. Sementara itu, dia menyuruh salah satu avatar surgawinya mengolah seni pedang Kaiyuan. Seni pedang Kaiyuan juga merupakan teknik suci tingkat atas penentang surga. Jika dia mengolahnya hingga tingkat penguasaan puncak, maka dia akan memiliki 124 teknik suci tingkat atas penentang surga jalur pedang pada tingkat penguasaan puncak. Avatar surgawi kedua terus melahap batu suci 5 elemen Dao untuk mengolah teknik melarikan diri 5 elemen kekacauan dan beberapa tubuh suci. Musim demi musim berlalu tanpa terasa, dan setelah 5 tahun, Yang Xiaotian telah menyempurnakan ke-13 obat surgawi 100 juta tahun. Bab 1771, Hilangnya Murid Akademi Hongmeng. Seperti yang diharapkan Yang Xiaotian, setelah menyempurnakan dan mengasimilasi 13 keping obat surgawi 100 juta tahun, ia berhasil menembus lapisan ke-7 alam suci. Meskipun ia baru berada di tahap awal lapisan ke-7, kekuatan Yang Xiaotian meningkat beberapa kali lipat dibandingkan sebelumnya. Tentu saja, dia tidak hanya berhasil mencapai tahap awal lapisan ke-7 tetapi juga mengembangkan seni pedang Kaiyuan hingga ke tingkat penguasaan puncak. Seperti halnya badan suci lainnya, perbaikannya juga sama menggembirakan. Tubuh suci takdir primordial, tubuh suci Hongmeng, tubuh suci asal, tubuh suci kekacauan, tubuh suci Dao surgawi, tubuh suci naga primordial, tubuh suci kehidupan tertinggi, tubuh suci matahari, dan yang lainnya semuanya berhasil menembus lapisan 28. Selain itu, dengan tubuh suci abadi sebelumnya, dia sekarang memiliki 9 tubuh suci yang menerobos ke lapisan 28. Tubuh suci tertinggi, tubuh pedang primordial, dan tubuh suci Myriad Domain, meski belum menembus lapisan 28, telah mencapai lapisan 27. Hanya tubuh suci pembalik yang merupakan tingkatan terendah, nyaris menembus lapisan ketiga. Sepertinya aku harus segera menemukan reversal roulette, pikir Yang Xiaotian. Jika tidak, kemajuan tubuh suci pembalik sungguh lambat. Menggantung seperti ini bukanlah solusi. Wilayah tubuh suci pembalik terlalu rendah untuk mengerahkan kekuatannya. Selain peningkatan pesat berbagai tubuh suci, teknik melarikan diri 5 elemen kekacauannya akhirnya berhasil menembus lapisan 28 setelah kerja kerasnya dalam kultivasi. Dan teknik Buddha Suci 5 elemen yang ditinggalkan oleh Buddha Suci 5 elemen juga berhasil menembus lapisan ke-10. Jika teknik Buddha Suci 5 elemennya mencapai lapisan ke-14, dia dapat memindahkan istana 5 elemen dari Buddha Suci 5 elemen.
Yang Xiaotian menelan buah suci dan berlatih selama sebulan, sepenuhnya mengkonsolidasikan alam lapisan ketujuh dari alam suci sebelum meninggalkan Istana Phoenix. Setelah meninggalkan Istana Phoenix dan memastikan tidak ada kelainan di sekitarnya, dia kemudian menggunakan teknik melarikan diri 5 elemen kekacauan untuk terbang maju. Setelah keluar dari Gunung Ekor Phoenix, Yang Xiaotian menemukan bahwa aura gelap dan kesuraman yang menyelimuti tanah kuno Keiyuan telah menghilang. Mungkinkah hamba pedang kematian dan sosok misterius itu telah meninggalkan tanah kuno Keiyuan? Yang Xiaotian terus terbang ke depan. Setelah setengah hari, dia masih belum melihat satu pun pelayan pedang kematian. Tampaknya para pelayan pedang kematian benar-benar telah pergi. Melihat para pelayan pedang kematian telah pergi, Yang Xiaotian menambah kecepatan kapal terbangnya, cepat-cepat kembali ke kota kerajaan api surgawi, dan dalam perjalanan pulang, setelah melewati gunung tebasan langit, dia mengambil vena suci Dao tingkat menengah di bawah gunung tebasan langit. Sebelumnya, teknik melarikan diri 5 elemen chaosnya belum menembus lapisan 28, sehingga tidak dapat mencapai kedalaman 300 kaki di bawah gunung tebasan langit. Kini, dengan teknik melarikan diri 5 elemen chaosnya yang telah menembus, ia dengan mudah merebut vena suci. Namun, saat Yang Xiaotian bergegas kembali ke kota kerajaan api surgawi, di sepanjang jalan, dia mendengar banyak ahli mendiskusikan Akademi Hongmeng dan Akademi Enam Jalan. Mereka berbicara tentang duel murid sekte dalam baru-baru ini antara kampus utama Akademi Hongmeng dan kampus utama Akademi Enam Jalan. Siapa sangka kampus utama Akademi Hongmeng akan kalah telak kali ini, kalah dalam 10 duel. Dalam duel sebelumnya, Akademi Hongmeng selalu kalah 6 kali dari 10 duel, tapi kali ini mereka kalah semua, dan menjadi bahan tertawaan. Anak suci Enam Jalan terlalu kuat, murid kampus utama Akademi Hongmeng, Yuliang, bahkan tidak bisa menahan satu gerakan pun. Bersama putra suci Enam Jalan, pertempuran kuil suci di 3 benua suci, tempat pertama pasti jatuh pada putra suci Enam Jalan. Banyak orang berdiskusi dengan penuh semangat. Yang Xiaotian terkejut dengan apa yang didengarnya. Setiap beberapa tahun, kampus utama Akademi Hongmeng dan kampus utama Akademi Enam Jalan akan mengirimkan masing-masing 10 pengikut sekte dalam untuk 10 duel. Sebelumnya, Akademi Hongmeng selalu unggul. Kali ini, Akademi Hongmeng dikalahkan sepenuhnya. Ini sungguh tidak terduga. Sekembalinya ke kota kerajaan api surgawi, Yang Xiaotian memanggil Lao Lu, Zuomeng, Li Gu, dan yang lainnya untuk menanyakan keadaan yang mereka dengar dan beberapa perkembangan terkini di Akademi Hongmeng. Tuan muda, kami dengar keluarga Tang mungkin memiliki air suci Buddha, kata Zuomeng. Oh, keluarga Tang. Keluarga Tang kepala sekolah Tang. Tanya Yang Xiaotian. Tang Chang berasal dari keluarga Tang, yang bersama dengan keluarga Hu, merupakan salah satu keluarga besar di 3 benua murni. Ya, memang keluarga Tang dari kepala sekolah Tang. Pada masa itu, keluarga Tang memperoleh cukup banyak air suci Buddha. Konon, keluarga Tang menemukan harta karun putra Buddha 3 kehidupan, jelas Zuomeng. Putra Buddha 3 kehidupan. Yang Xiaotian terkejut. Putra Buddha 3 kehidupan merupakan murid dari leluhur Buddha 3 kehidupan. Dan dia juga merupakan kepala balai muda dari balai Buddha 3 kehidupan. Ya, tepatnya putra Buddha 3 kehidupan, Zuomeng mengangguk dan berkata, hanya saja tidak ada berita tentang Rowlet pembalikan, dan kami juga tidak menemukan jejak apapun tentang Putri Api bertahun-tahun yang lalu. Reversal Rowlet kemungkinan tidak berada di 3 benua murni, sehingga sulit untuk menanyakannya. Putri Api meninggalkan 3 benua murni bertahun-tahun yang lalu, waktu yang terlalu lama untuk melacak keberadaannya pada tahun-tahun itu dengan mudah, jadi Yang Xiaotian hanya punya sedikit harapan untuk menemukan pohon suci matahari melalui Putri Api. Ceritakan padaku tentang duel murid sekte dalam antara kampus utama Akademi Hongmeng dan kampus utama Akademi Enam Jalan, tanya Yang Xiaotian. Lao Lu dan beberapa orang lainnya tercengang, tidak menyangka Yang Xiaotian tiba-tiba menanyakan masalah ini. Kami tidak begitu paham tentang masalah ini, hanya tahu bahwa kampus utama Akademi Hongmeng kalah dalam 10 duel kali ini, dan Putra Suci Enam Jalan berkata bahwa semua murid Akademi Hongmeng tidak berguna, dan tidak ada yang mampu menahan satu gerakan pun, kata Lao Lu. Lebih jauh lagi, anak suci dari Enam Jalan dengan arogan menyatakan bahwa ia akan merebut tempat pertama dalam pertempuran kuil suci di 3 benua murni, Zuomeng menambahkan dengan nada tidak senang. Murid Akademi Hongmeng dianggap tidak berguna.
Yang Xiaotian mengerutkan kening. Anak suci dari 6 jalan pasti mengisyaratkan bahwa dirinya juga tidak berguna. Meskipun saat ini dia tidak berada di kampus utama Akademi Hongmeng, dia tetaplah murid Akademi Hongmeng. Juga, dalam beberapa tahun terakhir, berbagai cabang Akademi Hongmeng telah kehilangan muridnya, kata Lao Lu kepada Yang Xiaotian. Oh, ada murid yang menghilang dari berbagai cabang. Yang Xiaotian bertanya, berapa banyak? Tidak banyak, setiap cabang memiliki puluhan murid yang hilang, kata Lao Lu. Yang Xiaotian terkejut. Akademi Hongmeng memiliki puluhan ribu cabang di 3 benua murni, dan jika puluhan murid hilang dari setiap cabang, bukankah itu berarti ratusan ribu murid? Siapakah orangnya? Yang Xiaotian memikirkan klan Iblis Bai Ye dan klan Iblis Darah. Sebelumnya, klan Iblis Bai Ye dan klan Iblis Darah telah bersekongkol untuk berurusan dengan Akademi Hongmeng. Sekarang, dengan begitu banyaknya murid yang hilang, hal itu tampak terlalu kebetulan. Akademi Hongmeng sudah melakukan penyelidikan menyeluruh atas masalah ini, tetapi belum menemukan hasil apapun. Lao Lu menggelengkan kepala dan berkata, saat ini, Akademi Hongmeng sedang panik, dan banyak murid takut meninggalkan kota atau menjalankan misi. Apakah ada berita tentang klan Iblis Bai Ye dan klan Iblis Darah? Yang Xiaotian tiba-tiba bertanya. Lao Lu tergerak, yang dimaksud Tuan Muda adalah, kemungkinan besar klan Iblis Bai Ye dan klan Iblis Darah yang melakukannya. Yang Xiaotian mengangguk, lalu memberi instruksi kepada Lao Lu dan yang lainnya untuk terus memantau dan menanyakan berita terkini mengenai klan Iblis Bai Ye dan klan Iblis Darah. Selanjutnya, Yang Xiaotian menanyakan kabar Master Pedang Penjara Segudang, dan setelah mengetahui bahwa Master Pedang Penjara Segudang masih bertapa, Yang Xiaotian kembali ke Akademi Hongmeng. Ia tidak kembali ke rumah gua nomor 1, melainkan pergi menemui kepala sekolah Tang Chang. Air suci Buddha. Mendengar Yang Xiaotian datang untuk mengambil air suci Buddha, Tang Chang terkejut. Ia merenung, keluarga Tang kami memang mendapatkan cukup banyak air suci Buddha, tetapi menggunakan air suci Buddha ini membutuhkan persetujuan leluhur kami. Bab 1772, setiap kali dia melihat Yang Xiaotian, dia memukulnya. Leluhur keluarga Tang Anda, tanya Yang Xiaotian. Saya ingin tahu apakah Dekan Tang bisa memperkenalkan saya kepada leluhur keluarga Tang Anda. Jika murid lain yang mengajukan permintaan itu, Tang Chang pasti akan menolaknya tanpa berpikir 2 kali. Namun, karena Yang Xiaotian yang bertanya, ia ragu sejenak, lalu mengangguk dan berkata, baiklah, saya akan membantu Anda memperkenalkan diri, tetapi saya tidak dapat menjamin bahwa leluhur kami pasti akan menemui Anda. Setelah berbicara, dia berkata, biarkan aku menghubungi kakak laki-lakiku terlebih dahulu. Kakak laki-lakinya adalah kepala keluarga Tang saat ini. Tang Chang kemudian mengeluarkan jimat pesan untuk menghubungi kakak laki-lakinya. Tak lama kemudian, kakak laki-lakinya membalas, mengatakan bahwa dia secara pribadi akan pergi menemui leluhur keluarga Tang untuk menanyakan pendapat leluhur, membiarkan Tang Chang dan Yang Xiaotian menunggu kabar. Yang Xiaotian tidak menunggu lama sebelum kepala keluarga Tang menanggapi dengan pesan jimat, yang mengatakan bahwa leluhur keluarga Tang mereka setuju untuk bertemu Yang Xiaotian. Tang Chang sangat senang mendengar hasilnya, lalu tersenyum pada Yang Xiaotian dan berkata, kalau begitu, kita akan segera berangkat. Sebelum berangkat, dia memberi instruksi pada Xie Qiu tentang beberapa hal. Xie Qiu berkata kepada Tang Chang dan Yang Xiaotian, hati-hati dalam perjalanan kalian. Hilangnya murid-murid Akademi Hongmeng baru-baru ini membuatnya khawatir. Namun, saat meninggalkan kota kerajaan api surgawi, Yang Xiaotian membawa Lao Lu bersamanya. Meskipun Lao Lu tidak memiliki kekuatan setara dengan Master Pedang Penjara Segudang, dia tetap diakui sebagai satu dari 30 eksistensi teratas di 3 benua murni, setidaknya secara publik. Mereka bepergian dengan kapal terbang Akademi Hongmeng, yang jauh lebih cepat daripada kapal terbang naga kesengsaraan yang digunakan Yang Xiaotian. Saat ini, sudah musim dingin. Salju sedang turun. Berdiri di haluan, Yang Xiaotian memperhatikan salju yang turun, dan tak dapat berhenti memikirkan Meng Bingsui. Saya jadi penasaran, bagaimana keadaan Nona Meng, Tuan Hitam, dan yang lainnya sekarang. Selama 20 tahun terakhir, meskipun Zuo Meng, Li Gu, dan yang lainnya terus-menerus bertanya, tidak ada kabar tentang Nona Meng, Master Hitam, dan yang lainnya. Tampaknya dia perlu meningkatkan pengembangan kekuatannya.
Saat ini dia tidak kekurangan uang, dan berencana untuk membeli sejumlah besar budak Saint Peak untuk dilatih ke Great Saint Realm guna membantu pengumpulan informasi. Jika ia bisa melatih jutaan murid alam suci agung, jaringan intelijennya akan tersebar di seluruh kerajaan tiga benua murni. Dengan begitu, ia bisa mempelajari berbagai peristiwa di tiga benua murni. Saat ini, pasukannya hanya berada di dalam kerajaan api surgawi, dan informasi yang dikumpulkan terlalu terbatas. Tang Chang menghampiri Yang Xiaotian dan tersenyum, sedang memikirkan sesuatu. Apakah itu tentang Chen Yingsheng? Dia mengira Yang Xiaotian masih memikirkan urusan wakil kepala aula misi aula utama Chen Yingsheng. Terakhir kali, Yang Xiaotian dan lainnya hampir mati di Laut Semut Hitam. Yang Xiaotian menggelengkan kepalanya dan berkata, "Dekan Tang, apakah kamu tahu tentang anak suci 6 jalan?" Tang Chang tersenyum mendengarnya, "Aku tahu sedikit. Kau pasti sudah dengar tentang kompetisi murid sekte dalam kampus utama. Putra suci 6 jalan ini memang sombong, tapi dia punya alasan untuk bersikap sombong. Dari luar, dikabarkan dia telah membentuk salah satu dari 1000 hati dao abadi peringkat teratas, tapi bakatnya mungkin lebih kuat dari yang dikabarkan." "Oh, maksud dekan, jantung dao abadi miliknya lebih kuat dari yang dikabarkan?" tanya Yang Xiaotian. "Ya, hati dao abadi yang dia padatkan seharusnya berada di peringkat 900 teratas, atau bahkan 800 teratas." Tang Chang merenung, dan kemungkinan besar itu adalah hati dao abadi api hitam. Black Flame Eternal Dao Heart menduduki peringkat 776 dalam daftar Eternal Dao Heart. Hati dao abadi api hitam, Yang Xiaotian mengulanginya sekali. Anak suci 6 jalan sangat kuat dalam pertarungan. Saat itu, tanpa menggunakan hati dao abadi, dia mengalahkan Yu Liang dari kampus utama Akademi Hongmeng kami dengan satu serangan, kata Tang Chang dengan ekspresi serius. Yu Liang diakui sebagai murid sekte dalam teratas di kampus utama Akademi Hongmeng. Bukan saja dia kalah dari anak suci 6 jalan, tetapi kekalahannya pun total. Ketika berita itu keluar, Tang Chang dan para pakar top dari berbagai cabang Akademi Hongmeng semuanya terkejut. Beberapa tahun yang lalu di pelelangan rumah lelang All Star, kau bersaing dengan anak suci 6 jalan untuk memperebutkan kitab jalan pedang Kaisar Longxi. Konon, ia menyimpan dendam yang besar terhadapmu. Tang Chang berkata, ia berkata bahwa setiap kali melihatmu, ia akan menghajarmu. Kamu benar-benar harus berhati-hati jika kamu bertemu dengannya. Dia tidak yakin dengan tingkatan Yang Xiaotian saat ini, tetapi dia berasumsi bahwa meskipun Yang Xiaotian berkultivasi dengan cepat, dia seharusnya berada di sekitar tingkat orang suci ketiga atau keempat. Tidak peduli seberapa kuat kekuatan tempur Yang Xiaotian, berada di level orang suci ketiga atau keempat tidak mungkin sebanding dengan anak suci dari 6 jalan. Anak suci dari 6 jalan telah berada di puncak lapisan ke-10 orang suci agung. Melihatku sekali, mengalahkanku sekali, kata Yang Xiaotian dingin. Lao Lu juga bersenandung dingin. Tang Chang berkomentar, itu hanya rumor, kamu tidak perlu menganggapnya serius. Meski itu hanya rumor, beberapa rumor mungkin memang ada benarnya. Kalau saja anak suci 6 jalan tidak mengucapkan kata-kata seperti itu, kemungkinan besar tidak akan ada rumor seperti itu. Tidak banyak yang terjadi sepanjang perjalanan. Setelah setengah bulan, mereka tiba di wilayah kekuasaan keluarga Tang. Setibanya di sana, sejumlah anggota keluarga Tang datang menyambut Yang Xiaotian dan yang lainnya. Seorang tetua keluarga Tang tersenyum pada Tang Chang dan berkata, "Saudara Chang, ketika kepala keluarga mendengar kedatangan Anda dan Tuan Muda Yang, tetua Lu, ia benar-benar berdandan dengan sangat rapi." Tang Chang terkekeh, setiap kali ada tamu penting berkunjung, kakak laki-lakinya akan berdandan dengan sangat rapi dan menghabiskan banyak waktu untuk melakukannya. Kemudian, dia memperkenalkan Yang Xiaotian secara sederhana kepada anggota keluarga Tang. Dengan disambut oleh anggota keluarga Tang, Yang Xiaotian dan yang lainnya tiba di kediaman utama keluarga Tang, hanya untuk melihat kepala keluarga Tang sudah menunggu di pintu masuk rumah besar bersama anggota keluarga untuk menyambut Yang Xiaotian dan yang lainnya. "Kakak," panggil Tang Chang kegirangan saat melihat kepala keluarga Tang dari kejauhan. Kepala keluarga Tang tertawa terbahak-bahak, "Anak nakalmu akhirnya kembali, matahari hampir terbenam, dan aku sudah berdiri di sini digigit nyamuk selama 1 jam. Nyamuk mana yang berani menggigitmu tanpa tersengat listrik sampai mati?" Tang Chang tertawa.
Semua anggota keluarga Tang terkekeh. Paman kedua, panggil sekelompok anak di belakang kepala keluarga Tang. Ah, Tang Chang menjawab dengan gembira, lalu berkata sambil tersenyum, "Kakak, ini Xiao Tian dari akademi kami, dan ini tetua Lu." Kepala keluarga Tang pertama-tama menangkupkan tangan untuk memberi salam kepada Lao Lu, nama tetua Lu yang termasyur bergema bagai guntur. Lao Lu segera membalas hormatnya. Kepala keluarga Tang kemudian tersenyum kepada Yang Xiao Tian, berkata, "Nama sahabat yang sungguh bergema di tiga benua murni. Ketika putra-putri saya mendengar kunjungan Anda, mereka begitu gembira hingga tak bisa tidur." Anak-anak di belakang kepala keluarga Tang semuanya tersenyum dan menatap Yang Xiao Tian dengan rasa ingin tahu. Terutama para putri yang menatap Yang Xiao Tian dengan mata berbinar-binar, menyebabkan Yang Xiao Tian merasa sedikit malu. Yang Xiao Tian menggenggam tangan kepala keluarga Tang sambil tersenyum, "Kau terlalu memujiku, tetua. Aku memang punya sedikit bakat, tapi aku tak berani mengklaim mampu mengguncang tiga benua murni." Kepala keluarga Tang tertawa, "Tak satu pun dari generasi muda keluarga Tangku pernah melihat roda suci 100.000 lingkaran. Dalam beberapa hari ke depan, mungkin ada beberapa murid yang ingin berlatih tanding denganmu, jadi bersikaplah lembut pada mereka." Dia sedang mempersiapkan Yang Xiao Tian untuk apa yang mungkin akan terjadi. Yang Xiao Tian tertawa, "Kau bercanda, tetua." Setelah percakapan sopan, kepala keluarga Tang memimpin Yang Xiao Tian dan yang lainnya ke kediaman utama keluarga Tang. Malam harinya, kepala keluarga Tang menyelenggarakan pesta untuk Yang Xiao Tian. Di pesta itu, para junior keluarga Tang ingin bertanding dengan Yang Xiao Tian dan merasakan kekuatan roda suci 100.000 lingkaran miliknya. Bab 1773, semua hanya hal-hal tak berguna dan tak berguna. Yang Xiao Tian tidak dapat menolak, jadi dia bertukar beberapa gerakan dengan beberapa murid keluarga Tang di alam suci. Tentu saja, masing-masing hanya satu gerakan. Di bawah cahaya roda suci 100.000 lingkaran Yang Xiao Tian, seluruh ruang keluarga Tang diterangi. Semua orang di keluarga Tang sangat terguncang oleh roda suci 100.000 lingkaran milik Yang Xiao Tian. Roda suci 100.000 lingkaran, sungguh keajaiban kuno, kepala keluarga Tang tak dapat menahan desahannya. Setelah perjamuan, Yang Xiao Tian bermalam di istana yang diatur oleh kepala keluarga Tang. Keesokan harinya, putri kepala keluarga Tang, Tang Wan, datang menemui Yang Xiao Tian dan meminta dibawakan minuman. Makanan ringan itu lembut, mengingatkan Yang Xiao Tian pada makanan ringan yang biasa dibuat oleh Ibu Meng. Dulu, saat Ibu Meng masih di sisinya, dia sering membuatkan camilan untuknya. "Tuan Muda Yang, banyak orang mengatakan Anda telah mengolah setidaknya 40 jenis jurus suci tingkat atas penentang surga jalur pedang, dan telah menguasai semuanya hingga ke tingkat penguasaan puncak," kata Tang Wan sambil tersenyum. "Anda hebat. Aku bahkan belum mampu menguasai satu pun teknik pedang suci tertinggi hingga ke alam ekstrim puncak." Dia amat mencintai ilmu pedang, tetapi setelah bertahun-tahun berkultivasi dengan keras, dia tidak dapat mengolah satu pun teknik suci tertinggi ilmu pedang dari keluarganya hingga ke alam ekstrim puncak. Baginya, sungguh tidak dapat dipercaya bahwa Yang Xiao Tian dapat menguasai 40 teknik suci tingkat atas penentang surga jalur pedang hingga mencapai puncak penguasaan. Yang Xiao Tian tidak menyangkalnya saat mendengar ini dan tersenyum, "Saya memiliki beberapa bakat dalam pedang Dao, jadi kultivasi saya lebih cepat daripada yang lain." Tang Wan tertawa, "Bakatmu lebih dari sekadar bakat, tak seorang pun di tiga benua murni mampu mengolah begitu banyak teknik suci tingkat atas penentang surga jalur pedang." Kemudian dia bertanya, "Tuan Muda Yang, apakah Anda murid keluarga Yang?" Yang Xiao Tian ragu sejenak, lalu menggelengkan kepala dan berkata, "Tidak." Dia tahu tentang keluarga Yang. Keluarga Yang adalah keluarga super di alam suci, tetapi kantor pusat mereka tidak berada di tiga benua murni. Selama bertahun-tahun, banyak orang di tiga benua murni berspekulasi apakah dia termasuk keluarga Yang. Beberapa bahkan meyakini dia adalah seorang jenius super yang dibina oleh keluarga Yang. Yang Xiao Tian mengambil sepotong kue dan menggigitnya. Rasanya lengket, beraroma harum samar, dan rasanya cukup enak. Setelah beberapa saat, kepala keluarga Tang dan Tang Chang datang menemui Yang Xiao Tian, membawanya untuk bertemu dengan leluhur keluarga mereka. Leluhur keluarga Tang sangat kurus, berambut dan berjanggut putih, selalu tersenyum, dan setelah mengetahui Yang Xiao Tian datang untuk mendapatkan air suci Buddha,
ia pun merenung, berapa banyak air suci Buddha yang Tuan Muda yang inginkan. Yang Xiao Tian merasakan maksud di balik kata-kata leluhur itu dan ragu-ragu, saya ingin tahu berapa banyak air suci Buddha yang dapat Anda pinjamkan kepada saya. Leluhur keluarga Tang terkejut, lalu terkekeh, anak muda, berani sekali. Kami punya lebih dari 600 tong air suci Buddha di keluarga Tang. Tentunya, kau tidak menginginkan semuanya, kan? Yang Xiao Tian tersenyum canggung. Sebenarnya, bukan tidak mungkin bagi kami untuk memberikan ke-600 barel itu kepadamu, leluhur keluarga Tang tiba-tiba tersenyum. Bukan hanya Yang Xiao Tian, bahkan kepala keluarga Tang dan Tang Chang pun terkejut, leluhur mereka bersedia memberikan semua air suci Buddha kepada Yang Xiao Tian. Kudengar bakat pedang Daomu adalah yang pertama dalam sejarah tiga benua murni, setelah menguasai lebih dari 40 jurus suci tingkat atas penentang langit jalur pedang, kata leluhur keluarga Tang sambil tersenyum, kau boleh menukarkan 3 buku rahasia jurus suci tingkat atas penentang langit jalur pedang. Ditukar dengan 3 manual jalur pedang. Yang Xiao Tian segera mengangguk, oke. Dia telah mengolah jalur pedang ini hingga mencapai puncak penguasaan, jadi buku panduan itu tidak lagi berguna baginya. Juga, kau perlu menuliskan wawasanmu tentang pengembangan ketiga jalur pedang ini untuk kami, leluhur keluarga Tang menambahkan. Tentu, Yang Xiao Tian setuju tanpa penolakan. Leluhur keluarga Tang tersenyum lebar dan memerintahkan kepala keluarga Tang, ambilkan 600 barel air suci Buddha untuk Tuan Muda Yang. Kepala keluarga Tang tidak berani menentang dan segera pergi mengambil air suci Buddha. Tak lama kemudian, air suci Sang Buddha pun dibawa. Yang Xiao Tian kemudian mengeluarkan 3 manual jalur pedang yang diperoleh dari istana bawah tanah di reruntuhan Kaiyuan dan memberikannya kepada keluarga Tang. Pada saat yang sama, ia menuliskan wawasan terperinci tentang pengembangan ketiga manual jalan pedang ini. Leluhur keluarga Tang membacanya, lalu mengobrol dengan Yang Xiao Tian tentang topik-topik remeh. Setelah beberapa saat, ia berbalik dan mengambil anggur kesayangannya untuk menghibur Yang Xiao Tian. Ketika melihat leluhur keluarga Tang mengeluarkan anggur kesayangannya, Yang Xiao Tian tak kuasa menahan diri untuk mengingat saat-saat dia bergabung dengan Sekte Naga Sejati Surgawi di alam bawah, saat leluhur mereka juga menjamunya dengan anggur tersebut. Kemudian, ia bergabung dengan Celestial Burial Academy. Leluhur pedang tak terkalahkan Ji Wudi dari Akademi Pemakaman Surgawi juga menjamunya dengan anggur berharga. Sahabat Yang, ada apa? Tanya leluhur keluarga Tang, menyadari ekspresi aneh Yang Xiao Tian. Tidak ada, hanya memikirkan beberapa hal, jawab Yang Xiao Tian sambil menggelengkan kepalanya. Meski begitu, anggur kesayangan leluhur keluarga Tang sama kuatnya dengan anggur milik leluhur Sekte Naga Sejati, memanaskan Yang Xiao Tian secara menyeluruh. Hingga larut malam, Yang Xiao Tian kembali dari rumah gua leluhur keluarga Tang. Kembali di istananya, Yang Xiao Tian mulai mengolah berbagai teknik kultivasi, dan setelah berhari-hari berkultivasi, ia akhirnya menyempurnakan dan menyerap khasiat obat dari anggur, meningkatkan kekuatan sucinya secara signifikan, sebanding dengan berbulan-bulan kultivasi yang sulit. Awalnya, Yang Xiao Tian berencana untuk mengucapkan selamat tinggal kepada keluarga Tang, tetapi kepala keluarga Tang dengan sungguh-sungguh mengundangnya untuk tinggal beberapa hari lagi, jadi dia tinggal sementara. Suatu hari, ketika Tang Wan sedang berkonsultasi dengan Yang Xiao Tian tentang ilmu pedang, seorang murid keluarga Tang tiba-tiba menyerbu masuk sambil terengah-engah berkata, Nona muda, Tuan muda kedua dan orang-orang dari Akademi 6 Jalan sedang bertarung. Apa? Orang-orang Akademi 6 Jalan? Tang Wan mengubah ekspresinya, di mana? Apa yang terjadi? Di kota pakaian hijau, Tuan muda kedua sedang berada di persekutuan pedagang bintang untuk membeli sesuatu. Baik dia maupun seorang murid dari Akademi 6 Jalan menyukai embrio pedang Dao Agung tertentu, lalu mereka mulai berdebat, yang berujung pada perkelahian, kata murid keluarga Tang itu buru-buru, Tuan muda kedua dan murid Akademi Suci 6 Jalan itu telah naik ke atas ring. Murid Akademi Suci 6 Jalan itu sangat kuat. Dia murid langsung salah satu leluhur Akademi. Tuan muda kedua bukanlah tandingannya dan telah menghunus beberapa pedang. Beberapa kena. Tang Wan terkejut dan buru-buru memberitahu muridnya untuk membawanya ke sana. Sejak dia menemuinya, Yang Xiao Tian tidak bisa mengabaikannya, jadi dia mengikuti Tang Wan, terbang menuju kota pakaian hijau. Kota pakaian hijau tidak berada dalam wilayah keluarga Tang, tetapi ketika mereka tiba di lingkar kota,
mereka melihat seorang murid Akademi 6 Jalan mengacungkan pedang ke tuan muda kedua keluarga Tang. "Berhenti!" teriak Tang Wan mendesak dari jauh. Murid Akademi 6 Jalan melihat Tang Wan dan para anggota keluarga Tang tiba tetapi terkekeh. Pedangnya tidak hanya gagal berhenti tetapi juga semakin kuat, menembus langsung dada tuan muda kedua keluarga Tang. Kemudian, dengan sebuah tendangan, dia membuat tuan muda kedua keluarga Tang berguling keluar arena dan jatuh keluar. Murid Akademi Suci 6 Jalan berdiri di atas arena, memandang ke bawah ke arah tuan muda kedua keluarga Tang yang diusir dan tertawa. "Kupikir murid keluarga Tang kuat, tetapi mereka sama saja seperti murid Akademi Hongmeng, mencolok tetapi tidak berguna." Bab 1774, bertahan dari satu pukulan dariku dan aku akan mengampuni hidupmu. Di seluruh arena, para pengikut Akademi 6 Jalan tertawa terbahak-bahak. Melihat para pengikut Akademi 6 Jalan tertawa bangga, para anggota keluarga Tang dipenuhi amarah. Meski begitu, Tang Wan terlalu khawatir dengan masalah lain dan segera bergegas ke sisi kakaknya untuk memeriksa lukanya. Murid dari Akademi 6 Jalan berdiri di panggung, menyapukan pandangannya ke arah kerumunan, lalu tertawa, apakah ada orang bodoh lain yang ingin datang dan mengadili kematian? Murid-murid dari Akademi 6 Jalan tertawa terbahak-bahak sekali lagi. Tepat saat itu, tiba-tiba, sebuah sosok melintas. Sebelum semua orang sempat bereaksi, siluet biru samar muncul di peron. Yang Xiaotianlah yang melangkah ke arena. Namun, pada saat ini, Yang Xiaotian menekan wilayahnya ke alam lapisan keempat suci. Melihat Yang Xiaotian, seorang Saint tingkat 4, datang menantangnya di puncak Saint tingkat 10, murid Akademi 6 Jalan itu tak dapat menahan tawa, aku tak menyangka ada orang bodoh yang datang dan mati. Dia menertawakan Yang Xiaotian, aku akan memberimu 10 gerakan, jika kau mampu. Namun, sebelum ia sempat selesai bicara, seberkas bayangan melintas di pandangannya, dan sebuah kekuatan dahsyat tiba-tiba datang, membuatnya tersentak kaget. Ia berniat meninju dengan cepat, tetapi ia selangkah terlalu lambat. Ledakan. Dia hanya merasa seakan-akan dadanya dihantam oleh binatang buas desolate, dan seluruh tubuhnya terlempar ke belakang, menyemburkan darah dengan liar di udara sebelum jatuh keluar peron. Bang! Tanah di luar platform bergetar hebat. Lantai yang bersih tiba-tiba tertutupi oleh banyak debu. Tawa para murid Six Paths Academy yang dulunya bangga tiba-tiba terhenti. Semua orang dipenuhi rasa tidak percaya. Kalau murid-murid Akademi Hongmeng dan keluarga Tang itu bodoh, kalian pun bukan orang bodoh, karena mereka lebih kuat dari kalian. Yang Xiaotian menatap dingin murid Akademi 6 Jalan yang baru saja dibantainya. Pelindung dada lawan memiliki bekas tinju yang terukir dalam, dan retakan di sekitarnya terus meluas. Kau, murid Akademi 6 Jalan mendengar Yang Xiaotian berkata bahwa dia bahkan bukan orang bodoh, membuatnya marah sampai batuk darah, aku akan membunuhmu. Dengan itu, dia mengabaikan harga dirinya dan kembali menyerang ke panggung, dengan pedang di tangan, menyerang Yang Xiaotian dengan marah. Saat dia menusukkan pedangnya, dia memanfaatkan sepenuhnya kekuatan roda suci dan hati Dao. Lebih dari 9.000 lingkaran roda suci memancarkan cahaya yang menyilaukan. Hati Dao-nya, meskipun bukan hati Dao abadi, adalah hati Dao abadi, dan hati Dao abadinya bahkan lebih kuat dari hati Dao abadi milik Xiao Hong dari persekutuan dagang Fenglin. Diperkuat oleh 9.000 roda suci dan hati Dao abadi, pedang panjangnya mengeluarkan ki pedang yang menakjubkan. Menghadapi murid Akademi 6 Jalan dengan pedang ini, Yang Xiaotian tidak mengaktifkan roda suci maupun menggunakan avatar surgawinya, tetapi hanya mengandalkan tubuh pedang primordialnya. Bersamaan dengan itu, pusaran angin kencang muncul di sekujur tubuhnya. Inilah tepatnya Dewa Badai di alam penguasaan puncak. Melawan lawan dari alam suci, dia bahkan tidak perlu menggunakan teknik suci tingkat atas menentang surga, hanya teknik suci tingkat 10, Dewa Badai. Yang Xiaotian melambaikan tangannya, dan seketika Dewa Badai merobek pedang ki lawan yang tampaknya tangguh. Melihat Dewa Badai menerjang, wajah murid Akademi 6 Jalan memucat, dan dia mencoba mundur karena takut, tetapi saat dia hendak mundur, dia disapu oleh Dewa Badai. Pedang angin yang tak terhitung jumlahnya di dalam Dewa Badai menyerang tubuhnya secara bersamaan, menghancurkan seluruh armor yang telah hancur. Setelah menghancurkan armornya, pedang angin yang tak terhitung jumlahnya melilit murid Akademi 6 Jalan itu, mengiris dan mencabik-cabiknya. Murid Akademi 6 Jalan itu berteriak kesakitan,
matanya dipenuhi teror dan putus asa. Tuan, di tengah jeritan kesakitannya, dia hanya bisa memanggil tuannya. Dia memanggil gurunya, yang merupakan sesepuh Akademi Enam Jalan. Sayangnya, gurunya berada di markas besar Akademi Enam Jalan dan tidak mendengar jeritannya yang tak berdaya dan putus asa. Pada akhirnya, setelah pedang angin mencabik-cabiknya dengan kekuatan yang menghancurkan, mereka membawanya kembali dan membantingnya ke tanah di luar platform. Semua murid Six Paths Academy tercengang. Sang murid terbaring di sana, tubuhnya penuh luka akibat pedang angin, darah terus mengalir darinya, dari jauh tampak seperti tak lebih dari gumpalan daging. Meski belum mati, dia sudah dekat dengan kematian. Setelah para pengikut Six Paths Academy pulih dari keterkejutan mereka bergegas menghampirinya untuk menyelamatkannya. Dewa Badai Alam Penguasaan Puncak. Seorang murid alam suci agung dari Akademi Enam Jalan melotot ke arah Yang Xiaotian, kau adalah Yang Xiaotian dari Akademi Hongmeng. Dewa Badai Alam Penguasaan Puncak, memang salah satu ciri khas Yang Xiaotian, lagi pula, tak seorang pun di alam suci tiga benua murni telah mengolah Dewa Badai hingga ke alam ekstrim puncak. Murid alam suci agung dari Akademi Enam Jalan selesai berbicara, lalu menyerbu ke atas panggung, niat membunuh terpancar di matanya. Yang Xiaotian, tahukah kau bahwa orang yang hampir kau bunuh tadi adalah murid langsung dari tetua pembunuh naga dari Akademi Enam Jalan kita? Murid langsung tetua pembunuh naga. Yang Xiaotian menjawab dengan dingin, memangnya kenapa kalau aku tahu, dan memangnya kenapa kalau aku tidak tahu? Murid alam suci agung dari Akademi Enam Jalan melotot marah, Yang Xiaotian, jika kau mampu menahan pukulanku tanpa mati, hari ini, aku akan mengampuni nyawamu. Dengan itu, dia mengalirkan kekuatan suci ke seluruh tubuhnya, sosoknya berkelebat, muncul di hadapan Yang Xiaotian, dan tiba-tiba meninju, tinjunya menghasilkan lapisan api suci. Merasakan kengerian pukulan dari murid alam suci agung Akademi Enam Jalan, Tang Wan tak dapat menahan diri untuk berseru, Tuan Muda Yang, cepat mundur. Murid dari Six Paths Academy ini merupakan puncak lapisan kedua orang suci agung, dengan kekuatan tempur yang hebat, pernah membunuh binatang ganas di alam lapisan ketiga orang suci agung. Akan tetapi, menghadapi pukulan ini, Yang Xiaotian tidak membalas tetapi mengaktifkan 8 tubuh suci penentang surga, cahaya suci yang mengerikan melonjak ke langit, membentuk lapisan penghalang pertahanan. Ledakan. Pukulan lawan mengenai penghalang pertahanan yang dibentuk oleh 8 tubuh suci penentang surga milik Yang Xiaotian, yang menimbulkan gelombang getaran. Akan tetapi, pukulan dahsyat itu bahkan tidak mampu menghancurkan penghalang pertahanan tubuh suci Yang Xiaotian. Sebaliknya, murid Akademi Enam Jalan itu terguncang mundur, darahnya mengalir deras. Dia berdiri tegak di tepi panggung, dan semua orang menatap Yang Xiaotian dengan kaget, 8 tubuh suci penentang surga. Terlebih lagi, ke-8 tubuh suci penentang surga ini semuanya memiliki lapisan 28. Yang Xiaotian telah mengaktifkan 8 tubuh suci penentang surga, yang mana telah menembus lapisan 28, sedangkan 5 tubuh suci penentang surga lainnya belum, dan karenanya tidak diaktifkan. Setelah tubuh suci penentang surga berhasil menembus lapisan 28, pertahanan mereka meningkat pesat, bahkan hanya 8 tubuh suci penentang surga bukanlah sesuatu yang dapat ditembus oleh lapisan kedua orang suci agung. Yang Xiaotian menatap murid Akademi Enam Jalan yang ketakutan, karena aku sudah menerima pukulanmu, sekarang terimalah pukulanku. Jika kau bisa menahan pukulanku tanpa mati, aku juga akan mengampuni nyawamu. Dengan itu, ia mendekati lawannya dan memukulnya dengan cara yang sama. Demikian pula, 8 tubuh suci penentang surga diaktifkan, pukulan sederhana tanpa peningkatan teknik suci apapun, pukulan itu mendarat di dada murid Akademi Enam Jalan. Demikian pula, suara ledakan keras bergema. Murid Akademi Six Paths melesat bagaikan bintang jatuh, menghancurkan puluhan bangunan sebelum mendarat di ujung jalan. Bab 1775, tunggu sampai si tua aneh lu pergi sebelum bergerak. Murid puncak lapisan kedua orang suci agung dari Akademi Enam Jalan ini terjatuh di ujung jalan, menatap Yang Xiaotian dengan mata penuh ketakutan tak berujung, lalu terjatuh. Tak ada gerakan lagi. Meski belum mati, dia sudah hampir tamat. Semua murid Six Paths Academy menarik napas dingin. Baru-baru ini, dalam pertandingan latih tanding antara murid-murid sekte dalam dari kampus utama Akademi Enam Jalan dan Akademi Hongmeng, mereka memenangkan 10 dari 10 pertarungan.
Hal ini membuat para murid dari kampus utama Akademi Enam Jalan menjadi sangat arogan, dan mereka semua berpikir bahwa murid-murid Akademi Hongmeng saat ini semuanya sampah. Jika murid-murid kampus utama Akademi Hongmeng saat ini adalah sampah, maka murid-murid cabang lain bahkan lebih buruk. Mereka bahkan mengira Yang Xiaotian, yang terkenal di mana-mana, tidak ada bedanya dengan rumor-rumor itu, hanya sampah seperti murid-murid Akademi Hongmeng. Sekarang, mereka akhirnya mengerti betapa mengerikannya Yang Xiaotian sebenarnya. Kembalilah dan beritahu Putra Suci Enam Jalan, jika murid-murid Akademi Hongmeng kita pengecut, maka murid-murid Akademi Enam Jalanmu bahkan lebih pengecut lagi. Yang Xiaotian memelototi murid-murid Akademi Enam Jalan dengan dingin, lagi pula, jika aku bertemu dengannya di masa depan, aku akan menghajarnya setiap kali aku melihatnya. Anak suci Enam Jalan telah menyatakan bahwa setiap kali dia melihat Yang Xiaotian, dia akan memukulnya. Sekarang Yang Xiaotian menyatakan bahwa dia akan menghajarnya setiap kali dia melihatnya. Tentu saja, dalam hal kepuasan, meledakkan lebih memuaskan daripada memukul. Enyahlah, teriak Yang Xiaotian dingin. Para pengikut Akademi Enam Jalan tidak berani berkata apa-apa lagi, mereka membawa serta dua orang yang setengah mati itu dan melarikan diri dengan tergesa-gesa. Para pengikut keluarga Tang menyaksikan para pengikut Akademi Enam Jalan melarikan diri dengan panik, terlalu terkejut untuk berbicara. Terutama para pengikut keluarga Tang yang sebelumnya menantang Yang Xiaotian, ingin melihat kekuatan roda suci 100.000 lingkaran milik Yang Xiaotian, tangan mereka gemetar. Baru sekarang mereka mengerti bahwa ketika Yang Xiaotian berhadapan dengan mereka sebelumnya, dia telah menyelamatkan harga diri mereka hanya dengan satu gerakan. Jika Yang Xiaotian benar-benar bertarung dengan serius, para pengikut alam suci ini mungkin tidak akan mampu menahan setengah gerakan dari Yang Xiaotian. Dan hari ini, Yang Xiaotian bahkan tidak menggunakan roda suci 100.000 lingkaran. Dia pun tidak menggunakan teknik suci tingkat atas penentang surga dari jalur pedang. Yang Xiaotian mendatangi Tang Wan dan bertanya tentang luka saudaranya, Nona Tang, bagaimana keadaannya? Tang Wan baru saja tersadar dan berkata, tidak apa-apa, dia seharusnya pulih dalam waktu setengah tahun. Sebelumnya, para pengikut Akademi Enam Jalan bersikap agak berhati-hati dan tidak berani benar-benar mengambil nyawa saudaranya, meskipun dada saudaranya tertusuk, namun tidak sampai ke jantung. Kalau begitu, haruskah kita kembali? Kata Yang Xiaotian. Baiklah, ayo kita kembali dulu. Tang Wan segera membawa adiknya dan kembali ke kediaman utama keluarga Tang bersama para murid keluarga Tang. Namun, di tengah jalan, dia merasa gelisah. Adegan Yang Xiaotian memukuli dua murid Akademi Enam Jalan dengan kasar di atas panggung terus terputar dalam pikirannya. Adegan-adegan ini bagaikan kesan yang tertanam dalam jiwanya. Setelah kembali ke rumah utama keluarga Tang, kepala keluarga Tang dan Tang Chang telah menerima berita tersebut, menyampaikan rasa terima kasih mereka yang sebesar-besarnya kepada Yang Xiaotian. Dan ketika murid-murid Akademi Enam Jalan melarikan diri kembali, mereka melaporkan situasi di sini kepada petinggi Akademi Enam Jalan dan anak suci dari Enam Jalan dengan menggunakan jimat pesan dalam perjalanan. Anak suci Enam Jalan, setelah mendengar Yang Xiaotian tidak hanya melukai parah para pengikut Akademi Enam Jalan di kota pakaian hijau tetapi juga secara terbuka mengatakan bahwa murid-murid mereka bahkan tidak sebaik para pengecut, sangat marah. Hancurkan aku setiap kali dia melihatku. Terutama ketika melihat kalimat terakhir, anak suci Enam Jalan dipenuhi dengan niat membunuh, menghunus pedangnya dan membelah puncak gunung yang jauh menjadi dua. Yang Xiaotian, aku ingin melihat, jika kita benar-benar bertemu lain kali, bagaimana kau akan menghancurkanku? Sementara itu, sang leluhur pembunuh naga, setelah mengetahui bahwa murid-muridnya telah diledakkan hingga setengah mati oleh Yang Xiaotian, menjadi sangat marah. Yang Xiaotian ini, dia tidak boleh dibiarkan hidup. Namun, dengan monster tua Lu di sisinya, tidak mudah untuk menghadapinya. Kepala kampus utama Akademi Enam Jalan, Chen Fei, menggelengkan kepalanya. Kalau begitu, tunggu saja saat monster tua Lu tidak ada di sisinya untuk bertindak. Dia tidak mungkin selalu bersama monster tua Lu, kata Patriark Pembunuh Naga dengan sungguh-sungguh. Dalam sekejap mata, beberapa hari berlalu. Yang Xiaotian berencana untuk mengucapkan selamat tinggal kepada keluarga Tang dan mencari tempat untuk berkultivasi terpencil. Kepala keluarga Tang, setelah mengetahui bahwa Yang Xiaotian ingin mencari tempat untuk berkultivasi terpencil,
berkata, keluarga Tang kami memiliki alam rahasia, tempat yang bagus untuk berkultivasi terpencil. Jika Tuan Muda yang tidak keberatan, Anda dapat berkultivasi di alam rahasia keluarga Tang kami. Keluarga seperti keluarga Tang memiliki alam rahasia. Di dalam alam rahasia, aura Roh Kudus sangat kental. Biasanya, para pengikut keluarga Tang dapat diberi ganjaran 1 atau 2 tahun kultivasi di dalam batin atas perbuatan baik yang mereka lakukan. Sekarang kepala keluarga Tang mengizinkan Yang Xiaotian berkultivasi di alam rahasia mereka, yang mana merupakan hal yang sangat istimewa bagi Yang Xiaotian. Para tetua keluarga Tang mendengar ini tetapi tidak berani keberatan. Ini, Yang Xiaotian hendak menolak ketika Tang Chang berkata, teman Yang, tidak perlu merasa malu. Wawasan Dao Pedang yang kau bagikan kepada kami terakhir kali sangat membantu keluarga Tang kami. Dan di masa depan, kami mungkin punya beberapa hal yang bisa kami minta bantuanmu. Hal-hal yang perlu dimintai bantuan. Yang Xiaotian bingung, bertanya-tanya apa yang diinginkan keluarga Tang darinya. Kepala keluarga Tang, melihat kebingungan Yang Xiaotian, tidak menyembunyikan apapun dan berkata, sebelumnya, 600 lebih botol air suci Buddha yang kami berikan kepada Anda ditemukan di sebuah rumah gua milik Putra Buddha Tiga Kehidupan. Di dalam rumah gua Putra Buddha Tiga Kehidupan, terdapat 2 gua Buddha. Kami hanya membuka gua pertama, gua Buddha kedua tidak bisa kami buka. Konon, Tuan Muda yang memiliki pohon Buddha Posuo. Kami ingin meminta bantuan pohon Buddha Posuo Anda untuk membuka gua Buddha kedua. Jika kita berhasil membuka gua Buddha kedua, harta karun di dalamnya akan dibagi rata antara kita dan Tuan Muda Yang, bagaimana? Ini merupakan pilihan terakhir bagi kepala keluarga Tang. Gua Buddha itu, keluarga Tang telah mencoba berbagai metode, tetapi tetap tidak terbuka. Mendengar ini, Yang Xiaotian sangat tersentuh. Karena gua Buddha pertama memiliki begitu banyak tetesan air suci Buddha, gua Buddha kedua mungkin berisi lebih banyak lagi air suci Buddha. Jika dia dapat membuka gua Buddha kedua, mungkin dia dapat menggunakan air suci Buddha di dalamnya untuk mematangkan beberapa buah Buddha Posuo lagi, dan dengan demikian mencapai terobosan ke alam lapisan ke-10 suci. Tetapi, apakah keluarga Tang begitu yakin bahwa kekuatan pohon Buddha Posuo dapat membuka gua Buddha kedua? Guru tua, bisakah pohon Buddha Posuo benar-benar membuka gua Buddha kedua? Yang Xiaotian menanyakan keraguannya. Kami tidak yakin, tapi seharusnya bisa. Sang kepala keluarga Tang merenung, untuk membuka gua Buddha kedua, dibutuhkan kekuatan Buddha yang sangat murni. Dan kekuatan Buddha yang lahir dari pohon Buddha Posuo, sebagai harta karun sekte Buddha, secara alami sangatlah murni. Senior, kalau begitu kapan kita akan berangkat? Yang Xiaotian tak dapat menahan diri untuk bertanya. Jika Tuan Muda yang ingin melanjutkan pengasingannya, kita bisa menunggu sampai Tuan selesai sebelum pergi, kata kepala keluarga Tang. Yang Xiaotian menggelengkan kepalanya dan berkata tidak perlu. Karena pohon Buddha Posuo mungkin dapat membuka gua Buddha kedua di rumah gua Putra Buddha Tiga Kehidupan, ia juga ingin mencobanya. Jika dia dapat memperoleh air suci Buddha dari gua Buddha kedua, mematangkan beberapa buah Buddha lagi, lalu mengasingkan diri untuk menerobos ke alam lapisan ke-10 suci. Melihat Yang Xiaotian mengatakan tidak perlu, kepala keluarga Tang dan yang lainnya memutuskan untuk pergi malam itu juga. Untuk mencegah berita bocor, keluarga Tang tidak membawa banyak orang kali ini, selain kepala keluarga Tang, Tang Chang, ada juga 2 orang tetua. Bab 1776, Rumah Gua Putra Tiga Kehidupan Buddha. Dan di pihak Yang Xiaotian, hanya Yang Xiaotian dan Old Lu. Sekelompok 7 orang, di bawah naungan malam, meninggalkan rumah utama keluarga Tang dan menuju ke selatan. Kapal keluarga Tang cepat, dan 7 hari kemudian, kelompok itu tiba di depan reruntuhan. Dari reruntuhan ini, orang dapat mengetahui bahwa dulunya itu adalah sebuah kuil. Di atas reruntuhan itu, terdapat sisa-sisa dan tembok yang pecah di mana-mana, di antaranya beberapa patung Buddha yang runtuh. Namun, reruntuhannya tidak besar. Dilihat dari luas reruntuhannya, kuil di sini hanyalah kuil kecil. Mungkinkah rumah gua Buddha Putra Tiga Kehidupan didirikan di sini? Yang Xiaotian bertanya-tanya. Dugaan sahabat yang benar. Rumah gua Putra Buddha Tiga Kehidupan memang didirikan di sini saat itu. Seolah membaca pikiran Yang Xiaotian, kepala keluarga Tang berkata sambil tersenyum. Namun, tanpa kami yang memimpin,
bahkan jika Anda tahu rumah Gua Buddha Putra Tiga Kehidupan didirikan di sini, menemukannya akan sangat sulit, katanya sambil tersenyum. Kemudian, anggota keluarga Tang memimpin Yang Xiaotian maju, dan setelah mencapai ujung reruntuhan, mereka menemukan tempat di balik tembok yang rusak, yang memperlihatkan patung Buddha yang sangat kecil di tanah. Patung Buddha ini hanya seukuran ibu jari dan tertutup debu. Jika bukan karena anggota keluarga Tang, pasti sulit menemukannya. Melihat anggota keluarga Buddha dengan hati-hati membersihkan debu di patung Buddha, Yang Xiaotian terkejut. Teman yang tidak menyangka, kan? Siapa sangka patung Buddha yang tak mencolok ini berisi mekanisme Grand Array yang merupakan kunci untuk membuka rumah Gua Buddha Putra Tiga Kehidupan, ujar kepala keluarga Tang sambil tersenyum. Yang Xiaotian mengangguk, sungguh tidak terduga. Sebenarnya, bagaimana keluarga Tang menemukannya saat itu? Saat itu, kami sedang melewati lokasi ini, beristirahat di malam hari dan menyalakan api. Untungnya, kami menemukannya, kata leluhur keluarga Tang sambil tersenyum, lalu menggunakan teknik rahasia untuk membuka mekanisme Grand Array bersama anggota keluarga Tang. Setelah membuka mekanisme Grand Array, bayangan Buddha Agung muncul di depan mereka, dan lorong ruang muncul di tengah bayangan tersebut. Para anggota keluarga Tang dengan cepat memasuki lorong ruang angkasa, dan Yang Xiaotian beserta Lu Tua mengikuti mereka. Setelah lorong ruang angkasa itu tertutup, rombongan itu tiba di Aula Buddha yang luas. Aula Buddha ini mungkin seluas ribuan meter persegi. 100 patung Buddha berdiri di sekitar Aula Buddha. Patung-patung Buddha ini sangat mirip dengan yang ada di Gua Buddha Sekte Segudang Buddha yang dimasukinya terakhir kali. Leluhur keluarga Tang menunjuk ke arah pintu masuk Gua Buddha di kejauhan, itulah Gua Buddha pertama yang telah kita buka. Gua Buddha kedua tersembunyi di balik patung Buddha Agung ini dan simbol Buddha pada patung tersebut perlu diuraikan untuk dapat mengungkapkannya. Yang Xiaotian mengikuti pandangan leluhur keluarga Tang dan mendarat di patung Buddha terbesar di aula. Patung Buddha ini memiliki rune Buddha samar-samar, seukuran telapak tangan. Tampaknya keluarga Tang saat itu juga berupaya keras untuk menemukannya. Leluhur keluarga Tang melambaikan tangannya, menciptakan sebuah rune dan menempelkannya pada patung Buddha besar. Rune Buddha pada patung Buddha besar berkedip-kedip, dan pintu Gua Buddha muncul di belakangnya. Pintu Gua Buddha ini bisa tetap terbuka selama 1 jam. Jika tidak bisa dibuka dalam waktu 1 jam, pintu itu akan bersembunyi lagi, dan hanya dengan menguraikan simbol Buddha pada patung Buddha Agung itu, pintu itu bisa muncul kembali, jelas leluhur keluarga Tang kepada Yang Xiaotian. Mendengar ini, Yang Xiaotian segera datang ke pintu Gua Buddha dan memanggil pohon Buddha Posuo. Setelah bertahun-tahun dirawat dengan air suci Buddha, pohon Buddha Posuo kini memancarkan cahaya Buddha yang lebih banyak lagi dibandingkan saat Yang Xiaotian pertama kali mendapatkannya. Seluruh pohon dipenuhi dengan kekuatan Buddha yang kuat. Bermandikan kekuatan Buddha ini, para anggota keluarga Tang merasakan kehangatan yang tak tertandingi di dalam diri mereka dan jiwa mereka seolah-olah dimurnikan, mencerahkan seluruh keberadaan mereka. Yang Xiaotian mengendalikan kekuatan Buddha dari pohon Buddha Posuo untuk menyusup ke jurang yang dibentuk oleh karakter Buddha di pintu Gua Buddha. Saat kekuatan Buddha menyusup, karakter-karakter Buddha di pintu Gua Buddha mulai menyala goresan demi goresan. Pertama, goresan di samping menyala. Kemudian gerakan horizontal, dan terakhir gerakan tekuk. Akan tetapi, ketika mencapai titik ini, meskipun Yang Xiaotian berupaya menyalurkan kekuatan Buddha dari pohon Buddha Posuo, goresan di belakang karakter Buddha tidak menyala. Setelah Yang Xiaotian bertahan beberapa saat tetapi tidak mampu mengaktifkan goresan di belakang karakter Buddha, leluhur keluarga Tang dan yang lainnya, yang awalnya berharap, mau tidak mau merasa kecewa. Untuk mengaktifkan karakter Buddha ini, kekuatan Buddha pohon Buddha Posuo Anda tidak cukup. Guru Ding berkata, jika tumbuh normal, pohon Buddha Posuo Anda perlu tumbuh selama 100.000 tahun agar kekuatan Buddhanya dapat mengaktifkan karakter Buddha ini. 100.000 tahun. Yang Xiaotian tercengang. Atau, jika Anda mampu mengolah teknik Buddha suci 5 elemen hingga lapisan ke-14, Anda juga bisa mengaktifkan karakter Buddha ini, kata Master Ding. Mendengar perkataan Guru Ding, Yang Xiaotian segera mulai mengedarkan teknik Buddha suci 5 elemen, seluruh tubuhnya diselimuti oleh kekuatan Buddha. Teknik Buddha suci 5 elemen. Para anggota keluarga Tang terkejut. Pada saat ini, telapak tangan Yang Xiaotian mengumpulkan kekuatan Buddha 5 elemen dan menanamkannya ke pintu Gua Buddha. Karakter Buddha di pintu Gua Buddha menyala sekali lagi.
Akan tetapi, sama seperti sebelumnya, ia hanya aktif setengah jalan dan tidak dapat melanjutkan lebih jauh. Yang Xiao Tian mencoba beberapa kali tetapi hasilnya sama saja. Bahkan ketika ia mencoba mengaktifkannya dengan teknik Buddha Suci 5 elemen dan pohon Buddha Posuo secara bersamaan, teknik itu hanya aktif setengahnya. Yang Xiao Tian tidak berdaya dan harus berhenti. Ia menoleh ke leluhur keluarga Tang dan yang lainnya dan berkata, saat ini, teknik Buddha Suci 5 elemen milikku baru dikultivasikan hingga lapisan ke-10, dan belum mampu mengaktifkan karakter Buddha Sekte Buddha ini. Namun, setelah aku mengolahnya hingga lapisan ke-14, teknik itu bisa dibuka. Ketika leluhur keluarga Tang dan yang lainnya mendengar Yang Xiao Tian mengatakan bahwa ia dapat membukanya setelah ia mengolah teknik Buddha Suci 5 elemen hingga lapisan ke-14, mata mereka berbinar. Kira-kira berapa lama waktu yang dibutuhkan sahabat yang untuk mengolah teknik Buddha Suci 5 elemen hingga tingkat ke-14? Tanya kepala keluarga Tang. Sulit untuk mengatakannya. Yang Xiao Tian berpikir sejenak dan menjawab, dengan air suci Buddha yang cukup, saya dapat mencapai teknik Buddha Suci 5 elemen dalam 10 tahun, tetapi tanpa air suci Buddha yang cukup, akan memakan waktu 50 hingga 60 tahun. Buah Buddha Posuo dapat dengan cepat meningkatkan teknik Buddha Suci 5 elemennya. Dalam beberapa tahun terakhir, kemajuan pesat teknik Buddha Suci 5 elemennya disebabkan oleh konsumsi beberapa buah Buddha Posuo dan latihan dengan pohon Buddha Posuo. Dengan air suci Buddha yang cukup, ia dapat terus mematangkan buah Buddha Posuo. Kira-kira berapa banyak air suci Buddha yang dibutuhkan sahabat Yang? Leluhur keluarga Tang merenung dan bertanya. Kira-kira 800 gelas air suci Buddha lagi, Yang Xiao Tian memperkirakan dan berbicara. 800 piala air suci Buddha, ditambah 600 piala yang sebelumnya diberikan oleh keluarga Tang, dapat mematangkan 7 buah Buddha Posuo, dan 7 buah Buddha Posuo seharusnya cukup bagi teknik Buddha Suci 5 elemennya untuk menembus ke lapisan ke-14. 800 piala. Semua anggota keluarga Tang mengerutkan kening. Mereka tentu memahami kesulitan mengumpulkan air suci Buddha. 2 atau 300 piala mungkin masih bisa dikelola, tetapi 800 piala sudah terlalu banyak. Baiklah, keluarga Tang kami akan berusaha sebaik mungkin untuk membantu sahabat yang mengumpulkan air suci Buddha, kata leluhur keluarga Tang. Lagi pula, jika Yang Xiao Tian dapat membuka gua Buddha kedua, keluarga Tang juga akan mendapatkan setengah dari harta di dalamnya. Terima kasih, senior. Yang Xiao Tian menangkupkan tangannya dan berkata, tenang saja, senior, jika kalian bisa membantuku mengumpulkan air suci Buddha, untuk setiap 200 piala, generasi muda akan memberikan kepada keluarga Tang sebuah buku rahasia teknik suci tingkat atas penentang langit jalur pedang. Bab 1777, dikutuk oleh Dewa Kematian. Sahabat yang sangat sopan, kata leluhur keluarga Tang sambil tersenyum, Anda telah membantu kami membuka pintu gua Buddha, jadi wajar saja jika kami mengumpulkan air suci Buddha untuk Anda. Yang Xiao Tian melambaikan tangannya dan tersenyum, tanpa kalian para senior, aku juga tidak akan tahu tentang rumah gua putra Buddha dari 3 kehidupan. Leluhur keluarga Tang tidak menolak lagi, malah tersenyum, baiklah, kalau begitu sudah diputuskan. Aku akan memberi perintah sekarang agar keluarga Tang mengumpulkan air suci Buddha. Karena mereka belum dapat membuka gua Buddha kedua, semua orang memutuskan untuk tidak berlama-lama dan kembali ke kediaman utama keluarga Tang. Yang Xiao Tian memasuki alam rahasia kediaman utama keluarga Tang untuk memulai kultivasinya yang terpencil. Dengan menggunakan lebih dari 600 porsi air suci Buddha yang disediakan oleh keluarga Tang, ia telah mematangkan 3 buah Buddha Posuo. Ketiga buah Buddha Posuo ini cukup untuk ia budidayakan selama beberapa waktu. Dengan pengaruh buah Buddha Posuo dan aura Roh Kudus di alam rahasia kediaman utama keluarga Tang, kekuatan Yang Xiao Tian meningkat pesat. Akan tetapi, setelah berhasil mencapai lapisan ke-7 suci, khasiat buah Buddha Posuo sudah sangat berkurang. Jadi, setelah memurnikan 3 buah Buddha Posuo, Yang Xiao Tian baru saja berhasil mencapai lapisan ke-8 suci. Lapisan ke-8 suci. Melihat bahwa ia baru saja mencapai lapisan ke-8 suci setelah memurnikan 3 buah Buddha Posuo, Yang Xiao Tian cemberut. Jika ia baru saja mencapai alam suci, mengonsumsi 3 buah Buddha Posuo saja sudah cukup untuk menaikkannya 3 alam kecil, bahkan tanpa 3 alam kecil, ia akan naik 2,5 alam. Sekarang, hal itu hampir tidak memperbaiki satu bidang kecil saja.
Jika terus berkultivasi seperti ini, dia mungkin membutuhkan 4 buah Buddha Posuo untuk menerobos ke lapisan ke-9 suci. Berita yang menggembirakan adalah, di bawah dorongan 3 buah Buddha Posuo, teknik Buddha suci 5 elemennya telah maju ke lapisan ke-12. Aku ingin tahu bagaimana keluarga Tang mengumpulkan air suci Buddha sekarang, pikir Yang Xiaotian dalam hati. Keluar dari alam rahasia, Yang Xiaotian pergi menemui kepala keluarga Tang. Kepala keluarga Tang mendengar pertanyaan Yang Xiaotian tentang pengumpulan air suci Buddha dan berkata, dalam 2 tahun terakhir, kami telah mengumpulkan 200 porsi air suci Buddha. Mendengar ini, alisnya berkerut, tetapi mengumpulkan 600 porsi lagi tampaknya sangat sulit. Meskipun 200 porsi air suci Buddha dikumpulkan dalam 2 tahun, ini merupakan hasil dari keluarga Tang yang mengerahkan seluruh kekuatannya, jadi prospeknya tidak optimis. Mengumpulkan 600 porsi lagi adalah harapan yang tipis. Kecuali mereka pergi ke benua lain untuk mengumpulkannya. Namun pengaruh keluarga Tang hanya di 3 benua murni. Kami dengar Sekte Myriad Buddha dan kampus utama Akademi Hongmengmu masih menyimpan air suci Buddha, tapi mereka sama sekali tidak mau melepaskannya, kata kepala keluarga Tang tanpa daya. Oh, aku jadi penasaran, berapa banyak air suci Buddha yang mereka miliki? Tanya Yang Xiaotian tergerak. Situasi di kampus utama Akademi Hongmeng Anda belum jelas, tetapi Sekte Myriad Buddha kemungkinan memiliki 200 bagian lagi, kata kepala keluarga Tang. Saya sudah mencoba berbagai cara, tetapi mereka menolak untuk melepaskannya. Yang Xiaotian mengangguk dan berkata, saya sudah bertemu dengan leluhur Sekte Buddha Segudang. Saya akan pergi ke sana dan berdiskusi dengan mereka. Dia membantu Sekte Myriad Buddha memperbaiki 10.000 Buddha Grid Arai, jika dia melangkah maju dan menukar buku rahasia teknik suci tingkat atas jalan pedang menentang surga, pihak lain mungkin setuju. Tentu saja, itu hanya kemungkinan kesepakatan, Yang Xiaotian tidak yakin mereka akan menyetujuinya. Mendengar Yang Xiaotian berencana mengunjungi Sekte Myriad Buddha secara langsung, kepala keluarga Tang berkata, sahabat Yang, jika kau pergi ke Sekte Myriad Buddha, kau harus berhati-hati. Akhir-akhir ini, banyak ahli dari Aula 9 Sa berkeliaran di sekitar wilayah keluarga Tang. Mereka mungkin mengincarmu, sahabat Yang. Selain itu, klan Semut Hitam saat ini sedang menyelidiki Anda. Yang Xiaotian terkejut. Klan Semut Hitam sedang menyelidikinya. Mungkinkah mereka telah menemukan bahwa gudang harta karun Istana Kekaisaran Semut Hitam adalah perbuatannya? Selain itu, orang-orang dari Akademi 6 Jalan telah memantau pergerakanmu dengan cermat akhir-akhir ini, kata kepala keluarga Tang. Oleh karena itu, begitu Yang Xiaotian meninggalkan wilayah keluarga Tang, orang-orang dari Aula 9 Sa, klan Semut Hitam, dan Akademi 6 Jalan kemungkinan besar tidak menyukainya. Baiklah, saya mengerti. Terima kasih, senior, kata Yang Xiaotian sambil tersenyum. Juga, murid-murid Akademi Hongmeng Anda terus-menerus menghilang akhir-akhir ini, tidak hidup maupun mati. Kenang kepala keluarga Tang, rumor menyebar sekarang bahwa Akademi Hongmeng Anda menderita kutukan Dewa Kematian. Yang Xiaotian mendengarkan, dan hatinya tenggelam. Di 3 benua murni, selalu ada rumor tentang kutukan Dewa Kematian. Jika suatu kekuatan terkena kutukan Dewa Kematian, kekuatan itu pasti akan musnah. Beberapa saat kemudian, Yang Xiaotian menggunakan manual jalan pedang untuk mendapatkan 200 porsi air suci Buddha dari kepala keluarga Tang dan mengucapkan selamat tinggal untuk kembali ke istananya sendiri. Dia memanggil Lutua dan bertanya tentang hilangnya murid-murid Akademi Hongmeng secara terus-menerus dan insiden kutukan Dewa Kematian. Lutua berkata, dulu, hanya murid-murid sekte luar Akademi Hongmeng yang menghilang. Dalam 2 tahun terakhir, bahkan beberapa murid sekte dalam pun mulai menghilang, tapi tidak banyak, hanya belasan dari setiap kampus cabang. Selusin per kampus cabang, itu berarti, seperti sebelumnya, di seluruh 3 benua murni digabungkan, telah ada ratusan ribu pengikut sekte dalam yang hilang selama 2 tahun ini. Apakah kamu sudah menemukan siapa yang menyebarkan rumor itu? Tanya Yang Xiaotian. Tidak bisa dilacak, partai itu sangat tertutup. Mereka semua menggunakan warga sipil untuk menyebarkan rumor, dan mereka semua memakai topeng, kata Lutua. Yang Xiaotian berpikir sejenak dan berkata, sebaiknya kau sebarkan banyak informasi. Katakan bahwa hilangnya murid-murid Akademi Hongmeng ada hubungannya dengan klan Iblis Malam Putih dan Aula 9 Sa. Juga,
Katakan bahwa rumor itu disebarkan oleh klan Iblis Malam Putih dan Aula 9 Sa. Tapi lakukanlah dengan hati-hati. Aula 9 Sa ingin membunuhnya. Kalau begitu, biarkan Aula 9 Sa sibuk dulu dan lihat apakah mereka masih punya niat untuk membunuhnya. Lu Tua mengerti maksud Yang Xiaotian dan langsung setuju, lalu keluar untuk menyebarkan informasi secara luas. Setelah Lu Tua menyebarkan informasi, Yang Xiaotian menggunakan air suci Buddha untuk terus mematangkan buah Buddha Posuo, mengisolasi dirinya, dan mengonsumsinya untuk kultivasi. Begitu dia memurnikan buah Buddha Posuo ini, dia dengan lancar menerobos ke tahap tengah dari lapisan ke-8 suci. Keluar dari pengasingannya, Yang Xiaotian mengetahui dari Lu Tua bahwa selama 6 bulan terakhir, Aula 9 Sa sangat sibuk dan kacau, dan meskipun mereka telah menjelaskan kepada kampus utama Akademi Hongmeng bahwa hilangnya para pengikut Akademi Hongmeng tidak ada hubungannya dengan mereka, mereka masih menghadapi penindasan oleh Akademi Hongmeng. Dalam 6 bulan ini, Nine Sa Hall telah mengalami kerugian dalam hal sumber daya manusia, belum lagi pengaruh mereka yang semakin menyusut. Banyak industri mereka yang mengalami pukulan telak. Namun, klan Iblis Malam Putih telah bersembunyi dengan sangat baik. Selama 6 bulan ini, Akademi Hongmeng belum berhasil menemukan satu pun murid dari klan Iblis Malam Putih, kata Lu Tua. Yang Xiaotian merenung sejenak, lalu berkata, sebarkan pesan lain, katakan bahwa klan Iblis Darah adalah sekutu klan Iblis Malam Putih. Lu Tua setuju dan kemudian keluar untuk menyebarkan berita itu. Benar saja, dalam beberapa hari, pasukan Akademi Hongmeng turun ke Gunung Setan Darah. Saat Akademi Hongmeng dan klan Setan Darah berperang, Yang Xiaotian dan Lu Tua meninggalkan kediaman utama keluarga Tang untuk pergi ke Sekte Buddha Segudang. Meskipun Yang Xiaotian dan Oud Lu pergi secara diam-diam, segera setelah pergi, mereka mengetahui bahwa ada seseorang yang membuntuti mereka. Bab 1778, tidak mampu melepaskan kekuatan sejatinya. Tuan Muda, mereka adalah orang-orang dari Akademi 6 Jalan dan klan Semut Hitam. Lu Tua berkata kepada Yang Xiaotian, haruskah kita berurusan dengan mereka? Meskipun belasan orang ini tidak lemah, Lu Tua masih yakin dia bisa menghadapi mereka semua. Bunuh semua anggota klan Semut Hitam, kata Yang Xiaotian. Karena klan Semut Hitam sedang mengincarnya, ia merasa tak perlu bersikap sopan. Bunuh semua orang dari Akademi 6 Jalan juga. Setelah jeda, Yang Xiaotian berkata dengan dingin. Kalau mereka cuma melumpuhkan Six Paths Academy dan mereka kembali mengeluh, masalahnya akan makin besar. Bunuh mereka semua, bersihkan sampai bersih. Akademi Six Paths tidak akan memiliki bukti kehancuran mereka. Lu Tua mendengar perintah Yang Xiaotian untuk membunuh semua orang dari Akademi 6 Jalan, ia pun menurut dan segera pergi. Demi kata-kata Yang Xiaotian, ia hanya perlu melaksanakannya. Persetan dengan itu. Tidak lama kemudian, Lu Tua kembali dan memberitahu Yang Xiaotian bahwa dia telah menangani semua orang dan membereskan semuanya secara menyeluruh, memberi Yang Xiaotian lebih dari selusin artefak surgawi luar angkasa. Yang Xiaotian membuka artefak luar angkasa dari lebih dari selusin orang, hanya menemukan beberapa batu suci Dao dan air suci Dao lapisan ke-10. Meninggalkan segala sesuatu yang berguna, dia akan menangani segala sesuatu lainnya secara menyeluruh dan tuntas. Yang Xiaotian dan Lu Tua melanjutkan perjalanan mereka. Saat Yang Xiaotian dan Lu Tua sedang dalam perjalanan menuju Sekte Myriad Buddha, di aula utama Sekte Myriad Buddha, sejumlah pejabat tinggi Sekte Myriad Buddha berkumpul di satu aula, berdiskusi mengenai cara memperkuat pertahanan arai besar 10.000 Buddha. Meskipun Yang Xiaotian telah memperbaiki 10.000 Buddha Grid Arai milik Sekte Ribuan Buddha, akhir-akhir ini, klan Iblis Baiye sedang mengamuk, dan semua orang merasa bahwa kekuatan pertahanan 10.000 Buddha Grid Arai saat ini masih belum cukup untuk menahan klan Iblis Baiye. Jika klan Iblis Baiye menyerang 3 benua murni, yang pertama dihancurkan, selain Akademi Hongmeng, adalah Sekte Buddha seperti Sekte Buddha Segudang. Untuk memperkuat pertahanan susunan agung 10.000 Buddha, kita perlu menemukan sesuatu yang lebih kuat daripada Manik Buddha untuk inti susunannya. Seorang leluhur dari Sekte Segudang Buddha angkat bicara. Inti dari susunan agung 10.000 Buddha saat ini adalah Manik Buddha. Manik Buddha itu peninggalan patriark kita. Adakah yang lebih kuat dari Manik Buddha di 3 benua murni? Kata leluhur lain dari Sekte Segudang Buddha sambil menggelengkan kepala. Namun, leluhur awal Sekte Segudang Buddha berkata,
memang ada sesuatu yang lebih baik daripada manik Buddha. Jika kita mendapatkan ini, pertahanan arai besar 10.000 Buddha kita akan sangat diperkuat. Semua orang tercengang. Pohon Buddha Posuo. Lanjut leluhur itu. Pohon Buddha Posuo. Ruangan itu menjadi sunyi. Para leluhur saling memandang. Namun, tak seorang pun bersuara. Tentu saja, jika pohon Buddha Posuo digunakan sebagai inti susunan, bukan saja pertahanan susunan besar 10.000 Buddha akan meningkat pesat, tetapi kemampuan serangannya pun akan meningkat pula. Namun, semua orang tahu bahwa pohon Buddha Posuo sekarang berada di tangan Yang Xiaotian, itu adalah kepemilikan Yang Xiaotian. Sebelumnya, Yang Xiaotian telah membantu Sekte Myriad Buddha memperbaiki 10.000 Buddha Grid Arai, memberi mereka bantuan besar, jadi bagaimana mungkin Sekte Myriad Buddha berbalik dan merampok Yang Xiaotian? Itu sungguh tidak tahu terima kasih. Sekte ribuan Buddha kemudian akan ditolak oleh 3 benua murni. Aku tahu apa yang dikhawatirkan semua orang. Meskipun Yang Xiaotian memperbaiki arai besar 10.000 Buddha kita juga memberinya hadiah, jadi, kita impas. Sang leluhur, yang melihat isi pikiran semua orang, berkata, kita tidak berutang apapun kepada Yang Xiaotian. Lagi pula, kami tidak meminta Yang Xiaotian untuk memberi kami pohon Buddha Posuo secara gratis. Bukankah dia menginginkan air suci Buddha sebelumnya? Kita bisa memberinya air suci Buddha. Kata-kata leluhur itu bergema di aula. Meski banyak yang tidak bersuara, banyak pula yang tergoda. Lagi pula, dengan pohon Buddha Posuo, kekuatan susunan besar 10.000 Buddha akan meningkat pesat, sangat meningkatkan peluang mereka untuk bertahan hidup dari serangan klan iblis Baiye. Tidak ada seorang pun yang ingin mati. Semakin tinggi kultivasi seseorang, semakin kecil keinginannya untuk mati. Beberapa hari kemudian, tepat saat semua orang berkumpul lagi mendiskusikan peningkatan kekuatan susunan agung 10.000 Buddha, tiba-tiba, seorang murid bergegas masuk dan mengatakan Yang Xiaotian sedang berkunjung. Oh, Yang Xiaotian sedang berkunjung. Pemimpin Sekte Myriad Buddha tampak terkejut. Ya, dia bilang ingin bertemu dengan pemimpin sekte dan patriark. Murid itu segera melapor. Pemimpin Sekte Myriad Buddha merenung dan bertanya, apakah dia mengatakan apa masalahnya? Dia tidak menjelaskan secara rinci, hanya mengatakan ingin bertemu dengan pemimpin sekte dan patriark, jawab murid itu. Pemimpin sekte berpikir sejenak, lalu memimpin para leluhur untuk menemui dan menyambut Yang Xiaotian dan Lu Tua ke aula utama. Sang patriark telah menjalani pelatihan tertutup selama bertahun-tahun. Sahabat Yang, bolehkah saya tahu tujuan kunjungan Anda? Anda bisa memberitahu saya. Setelah semua orang duduk, pemimpin Sekte Myriad Buddha bertanya sambil tersenyum. Dengan ini, Yang Xiaotian menjelaskan tujuan kunjungannya. Semua orang, mendengar Yang Xiaotian datang untuk mengambil air suci Sang Buddha, saling bertukar pandang dengan pemahaman yang tak terucapkan. Pemimpin sekte berpikir sejenak dan berkata, sahabat Yang, kita memang memiliki lebih dari 200 unit air suci Buddha, tetapi air suci Buddha ini sangat penting bagi sekte Buddha kita. Kalau begitu, aku bersedia menukar buku rahasia teknik suci tingkat atas penentang surga jalur pedang dengan 200 unit air suci Buddha. Bagaimana pendapat pemimpin sekte? Tanya Yang Xiaotian. Meskipun air suci Sang Buddha merupakan harta karun, nilai dari buku rahasia teknik suci tingkat atas penentang surga jalur pedang pastinya setara dengan 200 unit air suci Sang Buddha. Biasanya, pemimpin sekte Myriad Buddha akan tergoda, tetapi sekarang, dia tetap diam. Teknik suci tingkat atas penentang surga jalur pedang memang mengesankan, tetapi secara komparatif, ia lebih ingin meningkatkan susunan agung 10.000 Buddha. Melihat ketua sekte tak berbicara, leluhur yang dulu mengusulkan pohon Buddha Posuo milik Yang Xiaotian sebagai inti dari 10.000 Buddha Grid Arai beberapa hari lalu pun angkat bicara, sahabat Yang, kami bisa memberimu 200 unit air suci Buddha, tapi kami tak butuh buku rahasia jurus suci tingkat atas penentang langit jalur pedang. Akhir-akhir ini, klan iblis Baiye semakin merajalela. Kami ingin meningkatkan kekuatan arai besar 10.000 Buddha. Beberapa hari terakhir ini kita telah berdiskusi, jika kita menggunakan pohon Buddha Posuo sebagai inti dari susunan agung 10.000 Buddha, kekuatannya akan sangat meningkat. Mendengar ini, Yang Xiaotian sudah mengerti niat mereka. Yang Xiaotian melirik pemimpin sekte Myriad Buddha dan melihat bahwa dia masih tidak berbicara, jadi dia mengalihkan pandangannya ke leluhur itu dan mencibir dingin, maksudmu,
kau ingin menukar pohon Buddha Posuoku dengan 200 unit air suci Buddha. Kala itu, Kaisar Agung Guntur Mendalam harus memberikan 400 unit air suci Buddha dan Vena suci Myriad Domain hanya untuk ditukar dengan buah Buddha Posuo. Leluhur Sekte Myriad Buddha ini ingin menukar hanya 200 unit air suci Buddha dengan seluruh pohon Buddha Posuo miliknya. Sang leluhur tanpa rasa malu berkata, kita masing-masing mengambil apa yang kita butuhkan. Kamu ingin air suci Buddha, kita butuh pohon Buddha Posuo. Selain itu, pohon Buddha Posuo di tanganmu tidak dapat memainkan perannya yang sebenarnya. Jika pohon Buddha Posuo ada di tangan kita, kekuatan susunan besar 10.000 Buddha kita akan meningkat pesat. Kita pun bisa melawan klan iblis Baiye dan membunuh lebih banyak lagi. Pohon Buddha Posuo, di tangan Sekte Myriad Buddhas kami, dapat menjalankan perannya dengan lebih baik. Melihat mereka tak tahu malu, Yang Xiaotian tertawa dingin, pohon Buddha Posuo tidak bisa memainkan peran aslinya di tanganku. Jadi, haruskah aku memberikannya padamu? Kalau begitu, aku juga punya teknik kultivasi teknik Buddha Suci 5 elemen dan telapak Buddha Surgawi 5 elemen, jadi aku juga tidak bisa memainkan peran aslinya. Haruskah aku memberikannya kepadamu agar kamu menyadari potensi sebenarnya?